Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Okesadeh Sabita selaku MC pada kegiatan webinar series 5 pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga Baik, Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan webinar pada siang hari ini, di tengah berbagai kesibukan yang kembali berjalan seperti biasa. Semoga kebersamaan kita pada kesempatan ini tidak hanya menjadi silaturahmi ajang akademik, tetapi juga mempererat hubungan. Selain itu, semoga menjadi bentuk yang baik untuk menambah wawasan, berbagi pengalaman, serta memperkaya pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Sebelumnya, Bapak Ibu mohon maaf jika terdengar suara petir karena di sini sedang hujan. Yang kami hormati, Dekan FKIP Universitas Singa Perbangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD, yang kami hormati Ketua Jurusan MIPA, Ibu Dr. Hanifah Nurus Sopiani MPD. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Yang kami hormati para dosen Program Studi Magister Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Yang kami hormati narasumber yang telah membersamai kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Septiani Yuni Maudi MPD. Dan yang kami hormati moderator kita pada siang hari ini yaitu Ibu Artini Bastianti. Serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali pada kegiatan webinar series Magister Pendidikan Matematika Unsika dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan webinar series 6 ini menghadirkan materi desain didaktik matematika sebagai ruang konstruksi makna. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara utama yaitu penyampaian materi, diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, diharapkan untuk menyalakan kameranya. Kepada moderator kita pada siang hari ini, Ibu Artini Bastianti, apakah sudah hadir? siap Neng. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Artini selaku moderator waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Neng Nisa sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat peserta webinar hari ini. Selamat datang di webinar series Investasi Akademik untuk Guru Matematika Profesional. Senang sekali saya, Artini Bastianti, siang ini akan memandu diskusi kita hari ini dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu desain didaktik matematika sebagai ruang konstruksi makna. Topik diskusi kita hari ini mengajak kita mendefinisikan ulang desain pembelajaran itu bukan hanya sekedar administratif, tetapi ruang simulasi untuk siswa di mana mereka bisa menemukan kembali konsep-konsep matematika secara mandiri. Untuk mengupas tuntas hal tersebut, sudah hadir di tengah-tengah kita
narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Septiani Yugni Maudi, SPD, MPD. Beliau merupakan dosen Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae narasumber kita hari ini. Baik, nama lengkap beliau Dr. Septiani Yugni Maudi, SPD, MPD, lahir di Bandung tanggal 10 September 1993, pendidikan terakhir S3. Beliau menempuh S1, S2, dan S3-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Matematika. Pengalaman bekerja beliau pernah mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Negeri Bandung, dan sekarang merupakan dosen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Narasumber kita kali ini sangat luar biasa, karya ilmiahnya sangat banyak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Beliau juga mengikuti beberapa pelatihan, menjadi narasumber di beberapa workshop, dan karya bukunya juga sangat banyak. Bapak Ibu bisa lihat begitu banyaknya karya-karya narasumber kita siang ini yang sangat luar biasa yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Baik, melihat latar belakang akademik dan perjalanan narasumber kita kali ini, rasanya kita semua setuju bahwa beliau adalah representasi dari semangat pembelajar. Di usianya yang masih muda, luar biasa pendidikan dan pengalaman yang sangat kuat serta aktif mengeksplor hal-hal baru yang tentu saja akan memberikan inspirasi buat kita pada Bapak Ibu guru hebat peserta webinar siang ini. Baik, tidak akan berlama-lama, kita langsung saja menyimak pemaparan materi dari narasumber selama 90 menit yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ibu Dr. Septiani Yugni Maudi, SPD MPD, kami silahkan. Ya, terima kasih banyak. Apakah suara saya terdengar, Bu? Sebentar. Terdengar, Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diperkenankan untuk mengikuti acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di akhir kelak. Yang terhormat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Profesor Dr. Haji Sutirna MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsika, Ibu Dr. Hanifah Nurus Sopiani MPD. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsika, Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Yang saya hormati seluruh Bapak, Ibu, dosen Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsika. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru, para peserta webinar, dan yang saya banggakan, mahasiswa yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, selamat datang pada webinar series bertema investasi akademik untuk guru matematika profesional ini. Sebelum memulai, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Terima kasih banyak. Diperkenalkan, tadi memang sudah dikenalkan, tapi saya memperkenalkan kembali, saya Septiani Ibni Maudi. Saya mengajar pada program studi Pendidikan Matematika FKIP Unsika. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, karena hadir di sini berarti kita sedang saling berinvestasi gitu, secara akademik.
Oke, sebelum kita memulai, izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu di awal webinar ini. Saya ingin bertanya satu pertanyaan, dan saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk menjawab secara singkat di kolom chat. Pertanyaannya adalah, kalau matematika itu adalah seseorang, kira-kira dia itu orang yang seperti apa? Boleh silahkan yang bersedia untuk menjawabnya. Jadi kalau matematika itu adalah seseorang, kira-kira dia itu orang yang seperti apa ya? Oke, ada beberapa yang sudah menjawab. Di sini saya bacakan, menurut saya, dari Haura, menurut saya jika matematika adalah seseorang, dia akan menjadi orang yang paling rasional. Oke. Kemudian ada Laila, di sini orang yang konsisten, gitu. Kemudian dari Budiah Pitaloka ya, SDN Karangjaya 2, orang yang pantang menyerah. Oke. Kemudian dari Bu Santi Sarifah, alumni Unsika, orang pendiam katanya. Oke. Kemudian dari Valiska ini seseorang yang realistis dan logis. Kemudian ini ada Bu Sinta Ekawati, orang yang terstruktur dan detail. Oke. Kemudian dari Pak Numan ya, SMAN 1 Pedes, baik dan dibutuhkan oleh orang lain. Ya, kemudian ini ada Isneli, Bu Isneli Yulaila dari SDIT Akhlak Mulia, orang yang tidak banyak bicara. Oke, tadi ada yang pendiam, ya ada orang yang tidak banyak bicara, yang terstruktur, detail, realistis, logis. Kemudian Bu Latifah, orang disiplin. Oke. Ada Pak Rio Devinda, orang dengan aturan paling jelas. Oke, ini ada dari Bu Eka Irma Suryaningsi, orang yang objektif. Oke ya, jadi menarik sekali ya jawabannya, dan saya tidak kaget dengan keberagamannya ya, karena matematika memang dialami secara berbeda oleh setiap orang. Tergantung pada bagaimana matematika itu pernah dihadirkan kepada kita, yaitu tergantung pada desainnya. Dan itulah yang ingin saya bicarakan hari ini, yaitu desain didaktik matematika sebagai ruang konstruksi makna. Oke, izinkan saya bercerita sejenak. Jadi ketika dikisahkan gitu, ada dua guru matematika, keduanya guru yang baik gitu ya, berdedikasi, mencintai matematika. Tapi mereka mengajar dengan cara yang sangat berbeda. Guru pertama, kita sebut saja Pak Ahmad, misalnya setiap hari masuk kelas, menuliskan rumus di papan tulis, menjelaskan langkah demi langkah, memberikan soal latihan, mengoreksi pekerjaan siswa, tertib, konsisten, gitu ya. Siswa-siswanya lulus ujian dengan nilai yang cukup baik gitu. Tapi ketika ditanya siswa, Pak Ahmad, mengapa rumusnya ini begini gitu. Beliau menjawab, ini rumusnya memang begini rumusnya gitu. Yang penting kalian bisa menggunakannya. Kemudian ada kasus kedua, misalnya kita sebut Bu Sri misalnya. Sebelum mengajar, selalu dulu punya waktu untuk bisa duduk diam selama beberapa waktu, bukan melamun, tapi membayangkan apa yang akan dirasakan siswa saya gitu, siswa saya misalnya ketika pertama kali bertemu konsep ini. Di mana kira-kira mereka akan mengalami kesulitan? Bagaimana cara saya merancang perjalanan belajar mereka sehingga mereka bisa sampai pada pemahaman, bukan karena saya semua yang memberitahu, tetapi karena mereka bisa menemukan. Nah, dua-duanya itu adalah guru yang baik, tapi hanya satu yang merancang pembelajaran sebagai ruang di mana pengetahuan dikonstruksi. Hanya satu yang merancang apa yang hari ini kita sebut sebagai desain didaktik. Ini saya mengambil sebuah kutipan. The aim of education is not to fill a bucket, but to light a fire.
dan menyalakan api itu tidak bisa dilakukan secara kebetulan, gitu ya. Ia butuh desain, ia butuh penelitian, ia butuh guru yang tidak mengajar saja, tetapi berpikir dan juga meneliti. Itulah mengapa kita ada di sini hari ini. Oke, hari ini kita akan berjalan bersama melewati 6 pos ini. Saya siapkan peta perjalanannya pada slide yang terbuka sekarang, mulai dari mengapa desain didaktik, gitu. Jadi apa makna didaktik dan juga desain didaktik research ini. Kemudian hambatan terkait dengan hambatan belajar, terkait dengan desain didaktik sebagai ruang makna. Kemudian ada guru sebagai peneliti, gitu ya, yang merupakan investasi akademik yang sesungguhnya, dan juga ada refleksi gitu untuk ruang kita bersama. Dan sebelum kita mulai, ada satu kontrak yang ingin saya ajukan gitu ya, bukan kontrak formal, hanya sebuah permintaan. Jadi selama 90 menit ke depan, izinkan diri Bapak Ibu untuk mempertanyakan di dalam hati, mempertanyakan cara kita mengajar selama ini, mempertanyakan desain yang sudah kita buat, bukan untuk menjadi ragu, tetapi untuk bisa menjadi lebih kuat. Karena seperti kata saya ambil Socrates, gitu, justifikasi adalah fondasi dari semua pengetahuan. Jadi sehingga kita perlu kuat eh, dalam merancang desain nanti. Oke, Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan mengapa desain didaktik, gitu ya. Eh, Mungkin kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana, gitu ya. Eh, tapi dalam, sudahkah kita gitu sebagai pendidik matematika benar-benar berpikir tentang cara kita mengajar? Kita bisa bayangkan satu topik matematika yang sering Bapak Ibu ajarkan gitu ya, dan menjawab di dalam hati dari mana Bapak Ibu tahu urutan mengajarkan konsep tersebut. Sudahkah Bapak Ibu bertanya kepada siswa di manakah ia merasa kesulitan? Jika urutan dan cara mengajarkannya dari buku, nah siapa yang mendesain buku itu? Untuk siswa yang seperti apa? Itu bisa di apa namanya dalam perjalanan eh, pemaparan ini. Jadi mari kita sama-sama merefleksi gitu, di dalam diri. Begitu juga dengan saya, gitu. Jadi yang pertama terkait dengan realitas pembelajaran saat ini. Saya mengambil kutipan dari Albert Einstein, ya, pernah berkata bahwa kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang sambil mengharapkan hasil yang berbeda. Kita tahu kutipan itu, tapi apakah kita menerapkannya pada cara mengajar kita? Jadi saya pernah bertanya ketika webinar seperti ini, jadi mengapa mengajarkan pecahan dengan cara yang seperti itu? Jawabannya hampir seragam. Karena begitu yang diajarkan kepada saya dulu. Inilah yang saya sebut sebagai imitasi berpikir. Bukan karena tidak kompeten, tapi karena tidak ada pengalaman gitu untuk bisa berhenti dan mempertanyakan hal itu. Jadi yang seperti yang tadi, bahwa pendidikan itu bukan mengisi ember yang kosong, melainkan menyalakan api. Dan bagaimana untuk bisa menyalakan api kalau kita sendiri tidak tahu mengapa api itu perlu menyala. Jadi di sini ada 3 masalah mendasar yang diamati selama meneliti bertahun-tahun. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran yang bersifat persuasif testimonial. Jadi guru menyampaikan, siswa menerima tanpa justifikasi. Kedua, imitasi dalam berpikir. Saya dari buku ke guru, dari guru ke siswa, dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga adalah dominasi prosedur atas makna. Kita mengajarkan bagaimana, tapi tidak tahu mengapa siswa itu. Dan akibatnya, siswa bisa mengerjakan soal, gitu, mengerjakan secara prosedural, tetapi ketika ditanyakan mengapa jawabannya begitu, mereka terdiam, mereka tidak tahu, karena tidak ada pengalaman yang pernah mengajak mereka untuk menggali itu. Nah, inspirasi yang didasarkan atas ungkapan yang disampaikan Einstein dalam kaitannya dengan upaya menghasilkan pengetahuan baru adalah jangan pernah berhenti untuk bertanya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bertanya merupakan aspek mendasar sebagai pemicu terbentuknya pengetahuan baru.
Einstein juga menyatakan bahwa pendidikan itu bukan berkaitan dengan mempelajari fakta-fakta yang sudah ada, melainkan berkaitan dengan latihan berpikir. Jadi ungkapan tersebut sejalan dengan gagasan tentang perlunya pergeseran pemaknaan kurikulum dari visiting works ke paradigma baru yang berorientasi questioning the world, gitu. Lalu paradigma yang kedua diharapkan dapat dihasilkan budaya berpikir yang konstruktif melalui pembelajaran sehingga dunia menjadi tempat manusia hidup menjadi sarana potensial untuk bisa menghasilkan pengetahuan baru. Oke, kita melanjutkan sudah mulai ke bagian yang kedua, yaitu terkait dengan makna didaktik dan Didactical Design Research atau DDR ini. Sekarang izinkan saya mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu melakukan perjalanan sejarah terlebih dahulu ya. Perjalanan sejarah yang singkat. Kita akan mengunjungi tokoh-tokoh yang telah membentuk pemahaman kita tentang didaktik, gitu. Oke, kita mulai dari Socrates. Mungkin Bapak Ibu juga mengetahui terkait dengan pernah mendengar cerita tentang Socrates, guru yang tidak pernah berceramah. Konsep didaktik klasik yang dapat kita temukan gitu dalam sejarah filsafat antara lain digambarkan dalam proses pendidikan yang dilakukan Socrates terhadap siswanya, terhadap muridnya yaitu Plato. Menurut pengakuan Plato, ada dua hal yang tidak pernah dilakukan oleh gurunya atau Socrates dalam proses pendidikan yang dialaminya, yaitu Socrates tidak melakukan persuasi dan tidak melakukan debating. Dalam prosesnya, Socrates tidak pernah menyampaikan materi pembelajaran dengan cara menjelaskan, melainkan selalu menggunakan strategi bertanya. Di ketika Plato merespon pertanyaan yang diajukan, Socrates tidak pernah mendebatnya sekalipun jawaban yang diberikan Plato mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Cara yang dilakukan Socrates hanyalah bertanya dan bertanya, sehingga Plato sampai pada penjelasan atau justifikasi yang paling meyakinkan. Dari proses pendidikan yang dilakukan seperti ini, tidaklah mengherankan apabila Plato itu merupakan orang pertama yang mengemukakan definisi pengetahuan sebagaimana yang kita kenal saat ini, yaitu justified true belief. Jadi keyakinan yang benar yang bisa dijustifikasi. Inspirasi penting yang kita dapat dari Socrates ini adalah pengetahuan, atau pengetahuan adalah keyakinan yang benar, true belief, yang disertai dengan justifikasinya. Jadi untuk sampai pada pengetahuan itu sebagai justified true belief, seseorang harus difasilitasi melalui cara yang memandirikan, gitu ya, memandirikan proses berpikir. Misalnya melalui rangkaian pertanyaan yang diajukan, sehingga peserta didik mampu mengkonstruksi keyakinannya tentang sesuatu melalui pengajuan alasan, penjelasan, atau justifikasi yang mendasari keyakinan tersebut. Nah, dari cara Socrates ini, kita juga bisa menginferensi bahwa hal terpenting yang mendasari keyakinan seseorang tentang sesuatu itu adalah justifikasinya. Hal ini terlihat dari cara Socrates yang terus mengajukan pertanyaan terhadap apapun respon yang diberikan Plato. Yang melalui berbagai pertanyaan yang diajukan, Plato dimungkinkan untuk bisa mengkonstruksi pemikirannya menjadi lebih sistematis dan terstruktur, sehingga akhirnya membentuk justifikasi yang kuat tentang sesuatu yang diyakininya. Jadi kita bisa membayangkan seorang guru yang tidak memberikan jawaban langsung, tapi dia hanya bertanya dan terus bertanya, tapi bukan untuk menguji, tapi bertanya untuk membantu siswanya menemukan sendiri apa yang sudah ada di dalam dirinya. Jadi itulah Socrates dan Plato, muridnya. Jadi ketika Plato mencatat bahwa Socrates tidak pernah melakukan dua hal. Tadi ada persuasi dan debat. Karena Socrates memahami sesuatu yang fundamental. Jika Anda meyakini sesuatu karena Anda itu diyakinkan oleh orang lain, maka keyakinan Anda itu rapuh. Tapi jika Anda meyakini sesuatu karena Anda sendiri menemukan justifikasinya, itu adalah pengetahuan.
yang sejati, justified true belief. Jadi yang bisa saya ambil dari Socrates, Plato ini, pengetahuan yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang bisa dijustifikasi, yang kita sendiri bisa justifikasi, bukan sesuatu yang bisa kita hafalkan. Ini pertanyaan untuk refleksi kita adalah seberapa sering kita memberikan ruang gitu kepada siswa untuk bisa menemukan justifikasinya sendiri. Oke, itu dari uh, Socrates. Kemudian kita coba ke 4 abad setelah Socrates ya. Comenius. Jadi ada seorang pendidik Moravia bernama Comenius menulis sebuah buku dengan judulnya The Great Didactic. Dan di situ ia berkata, didaktik adalah the art of teaching, seni mengajar. Bukan teknik, bukan prosedur, tapi seni. Comenius menjelaskan bahwa seni berkaitan erat dengan keindahan, sehingga bersifat menyenangkan atau berdampak. Tapi ini memang seni yang aneh ya, karena dia berdampak memunculkan impresi senang bagi yang mengalaminya, tetapi ketika misalnya kita ada seni lukis, hasilnya bisa dilihat langsung gitu. Tapi kalau seni ini mungkin akan terlihat bertahun-tahun kemudian gitu. Ketika kita bertemu dengan murid kita lagi, dan ternyata dia sudah bisa berpikir secara kritis, bisa mandiri gitu. Nah, penghargaannya itu lambat sekali datangnya. Gitu. Nah, istilah menyenangkan tersebut mengandung makna luas dan dalam. Sebagai contoh, ketika seorang peserta didik dihadapkan pada situasi yang tidak ada kaitannya dengan pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya, tentu akan mengalami kesulitan dalam memahami situasi tersebut. Akibatnya, proses belajar yang dilalui pasti tidak akan sampai pada tujuannya, sehingga peserta didik tidak akan memperoleh kepuasan, apalagi kesenangan. Nah, untuk bisa menciptakan proses pembelajaran yang bisa melibatkan proses berpikir lebih aktif bagi peserta didiknya, para ahli menyarankan untuk melakukan kontekstualisasi materi dengan sesuatu yang dekat, kita dekatkan dengan kehidupan peserta didik. Memilih konteks yang tepat untuk mengkaji pengetahuan baru melalui pembelajaran dengan harapan peserta didik bisa terlibat aktif dalam setiap bagian dari alur belajar yang dirancang, sehingga dapat dipandang sebagai sebuah seni dalam pembelajaran. Di salah satu bentuk seni yang bisa dikembangkan pendidik adalah berkaitan dengan kemampuan menciptakan keseimbangan antara proses akulturasi yang dilakukan pendidik dengan proses adaptasi yang dilakukan peserta didik. Menciptakan keseimbangan ini tentu bukan hal mudah, karena memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi setiap perkembangan proses berpikir peserta didik, sehingga intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik dalam melakukan proses adaptasi. Ketika mereka berada dalam kesulitan atau terlihat adanya indikasi memerlukan intervensi, maka bantuan bisa diberikan sesuai dengan prinsip scaffolding. Jadi sehingga situasi akulturasi pada zona itu dari Vygotsky, zona potensial development-nya bisa berjalan dengan baik. Jadi dari Comenius ini saya mengambil pesan yang dalam bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan bagi pendidik dan juga peserta didik. Bukan hanya bagi yang mengajar, ada keseimbangan antara akulturasi, apa yang guru fasilitasi, adaptasi, apa yang siswa butuhkan. Dan ketika keduanya bisa seimbang, maka terjadilah pembelajaran yang bermakna. Lalu kita melanjutkan ya, perjalanan sejarah kita ke Cephalard. Jadi ada dari Yves Cephalard dari Prancis dengan teorinya yang revolusioner, yaitu Anthropological Theory of the Didactic. Jadi dalam kajiannya, didaktik didefinisikan sebagai the science of knowledge diffusion and acquisition in society. Jadi didaktik sebagai science mengandung maksud bahwa proses difusi, jadi proses penyebaran pengetahuan, difusi, dan akuisisi, pemerolehan pengetahuan, itu tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan sebagai sebuah unit parsial, melainkan pengetahuan yang bersifat sebuah sistem yang terintegrasi, yang integral. Jadi suatu pengetahuan adalah bagian dari pengetahuan yang lain. Jadi bagian dari sebuah disiplin ilmu yang itu dari Cephalard. Kemudian ketika dari perjalanan panjang ini, Socrates, Comenius, hingga Cephalard, di sini ada
Profesor Didi Suryadi itu sampai pada satu keyakinan didaktik itu bukan hanya seni, bukan hanya sains, ia adalah epistemologi. Cara kita menghadirkan pengetahuan adalah cara kita memandang pengetahuan itu sendiri. Jadi epistemologi berasal dari kata epistem dan logos, sehingga bermakna studi tentang pengetahuan. Karenanya, difusi pengetahuan, jadi penyebaran pengetahuan dan akuisisi pengetahuan, pemerolehan pengetahuan itu harus bisa dijustifikasi sebagai pengetahuan. Karena biasanya merupakan pengetahuan hanya akuisisi pengetahuannya saja atau hanya konsep matematiknya saja, tapi cara kita, rancangan yang kita buat untuk bisa mengajarkan matematika itu adalah sebuah pengetahuan. Jadi, didaktik is the epistemology of knowledge, diffusion, and acquisition in society. Jadi, didaktik adalah epistemologi dari bagaimana pengetahuan disebarkan dan diperoleh dalam masyarakat. Dan definisi ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua sebagai pendidik. Kita bukan hanya menyampaikan pengetahuan, kita adalah arsitek pengalaman belajar yang menentukan kualitas pengetahuan yang terbentuk dalam diri peserta didik. Oke, sehingga didactical design research lahir dari keyakinan ini, bahwa desain pembelajaran itu haruslah menjadi ruang di mana pengetahuan itu dikonstruksi, bukan ditransfer, di mana siswa tidak hanya memiliki jawaban yang benar saja, tapi tahu mengapa jawaban itu benar. Di mana hasil belajar bukan sekedar true belief, bukan hanya sekedar keyakinan yang benar, tetapi keyakinan yang benar yang bisa dijustifikasi. Jadi sebagai seni, tadi dia menciptakan keseimbangan antara proses akulturasi dari guru dan adaptasi dari siswa dalam difusi pengetahuan. Sebagai sains, pengetahuan adalah sebuah sistem gitu ya. Berarti bahwa pengkajian sebuah unit pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari kajian pengetahuan lainnya sebagai sebuah disiplin ilmu atau body of knowledge. Jadi jika seseorang peneliti melakukan kajian terhadap unit pengetahuan K kecil, maka perlu disadari bahwa unit pengetahuan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari kumpulan pengetahuan lain yang saling terkait, yaitu K besar, yang merupakan bagian dari sebuah disiplin ilmu D. Dengan demikian, dapat sadari dan dipahami dengan baik bahwa K elemen dari K kecil, elemen dari K besar, subset dari D. Jadi yang konsep-konsep apalagi matematika ya yang sangat terstruktur konsepnya, jadi pasti satu konsep tertentu adalah bagian ya dari kumpulan pengetahuan yang juga merupakan bagian dari sebuah disiplin ilmu. Jadi secara epistemologi, difusi dan akuisisi pengetahuan harus dapat dijustifikasi tadi sebagai kita meyakini. Jadi hal itu adalah benar. Yang pertama, hal itu benar, kita meyakini bahwa itu benar dan kita bisa membuktikan bahwa itu benar. Itu adalah pengetahuan, knowledge, justified through belief. Sehingga didaktik dia sebagai ilmu dari difusi dan akuisisi pengetahuan dalam masyarakat itu bukan hanya di kelas gitu ya, tapi di seluruh masyarakat. Dan Sefarat tadi memperkenalkan konsep yang penting bahwa pengetahuan yang ada di laboratorium ilmuwan itu berbeda dengan pengetahuan yang ada di buku ajar, kemudian ada lagi pengetahuan yang diajarkan guru, dan ada lagi pengetahuan yang dimiliki siswa. Ada sebuah perjalanan panjang yang disebut sebagai transposisi didaktik. Jadi, difusi pengetahuan menurut the anthropological theory of the didactic adalah terjadinya transposisi pengetahuan, jadi berpindah dari bertransposisi dari satu institusi ke institusi lainnya, sehingga pengetahuan tersebut berubah dari scholarly knowledge menjadi knowledge to be taught knowledge, dan learned knowledge. Jadi pada gambar tersebut, scholarly knowledge itu dihasilkan oleh komunitas tertentu dalam masyarakat, yaitu para ilmuwan, para peneliti, yang menghasilkan pengetahuan, gitu ya, sehingga pengetahuan yang dihasilkan itu terakumulasi menjadi body of knowledge seperti matematika, gitu ya. Ketika pengetahuan matematika tersebut diupayakan, gitu ya, oleh sekelompok orang yang biasanya melibatkan matematikawan, ilmuwan pendidikan, guru matematika, gitu, untuk diperkenalkan kepada institusi masyarakat, maka terbentuklah knowledge to be taught atau kurikulum. Jadi yang tadinya pengetahuan ilmiah gitu yang bebas dari konteks, yang bebas dari personal gitu ya.
kemudian ditransposisikan menjadi kurikulum. Apa yang perlu diperkenalkan gitu ya, diajarkan ke dalam institusi masyarakat. Nah, kurikulum tersebut oleh para guru digunakan sebagai acuan untuk akhirnya menghasilkan sebuah desain pembelajaran, desain didaktis yang siap untuk diajarkan di kelas. Jadi menjadi taught knowledge atau uh, taught knowledge. Tadi yang kurikulum knowledge to be taught, kemudian diajarkan dibuat sebuah desain didaktik menjadi taught knowledge. Kemudian pengetahuan itu diajarkan kepada siswa yang sampai akhirnya berhasil dikuasai peserta didik atau siswa melalui pembelajaran disebut learn knowledge. Jadi dengan demikian proses difusi dan akuisisi pengetahuan sebagaimana tadi itu terjadi dalam masyarakat. Jadi bertransposisi gitu ya, dari matematika itu sebagai ilmu yang formal, yang bebas konteks, yang bebas dari hal-hal yang personal gitu ya. Scholarly knowledge gitu ya, yang dipelajari, yang ditemukan ilmuwan gitu ya. Kemudian kita transposisikan menjadi kurikulum, dari kurikulum transposisikan kurikulum dan juga bisa buku ya nantinya menghasilkan buku ajar, kemudian juga desain pembelajarannya yang dirancang oleh guru, kemudian sampai akhirnya diterima oleh siswa. Jadi misalnya kita bisa membayangkan sebuah misalnya konsep bilangan, misalnya bilangan negatif. Nah, pasti ada perbedaan antara di mana definisi dari matematikawan ketika kita melihat penjelasan di buku ajar, kemudian diajarkan guru dan yang dipahami siswa. Nah, sebenarnya yang membedakan itu karena ketika matematika itu diajarkan, dia kan menjadi pembelajaran matematika ya. Jadi bukan hanya kita mempelajari sebagaimana kita mempelajari di perkuliahan gitu ya, atau di buku-buku matematika formal, tapi kita mengubahnya ke dalam bentuk yang bisa dipahami siswa, ke dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan siswa, yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Itu banyak pertimbangannya. Sampai akhirnya sampai kepada siswa. Nah, itu tentunya ada perbedaan-perbedaan, tetapi tidak boleh mengubah makna dari konsep itu sendiri gitu ya. Ketika pengetahuan itu ditransposisikan, mungkin berubah bentuknya. Mungkin ia menjadi ada konteksnya gitu. Jadi lebih personal kepada siswanya, dekat dengan kehidupannya, sesuai dengan perkembangannya. Tetapi tidak menjadi mengubah makna gitu yang seharusnya ya sebagaimana konsep itu ada di scholarly knowledge. Mungkin ini salah satu contoh dari sebuah transposisi gitu ya, dari berpikir aljabar awal yang tadinya dalam scholarly knowledge atau dalam pengetahuan formal atau pengetahuan ilmiahnya itu aljabar dipelajari di atau ditemukan ilmuwan dan dipelajari di perkuliahan universitas gitu ya. Kemudian ditransposisikan menjadi kurikulum gitu ya, kurikulum aljabar sekolah, jadinya aljabar sekolah. Jadi itu kan ada proses transposisi dari aljabar yang kita pelajari, aljabar abstrak, aljabar linear, teori grup, dan semuanya itu ditransposisi menjadi aljabar sekolah. Kemudian ada juga yang karena ini contohnya adalah berpikir aljabar awal, ditransposisikan lagi ke dalam apa namanya, berpikir aljabar awal gitu ya. Aljabar bukan aljabar sekolah, misalnya aljabar sekolah di SMP, di SMA, kemudian juga ditransposisikan lagi bahwa ada aljabar yang dipelajari gitu ya, sebagai berpikir aljabar awal di tingkat sekolah dasar. Kemudian ditransposisikan ke dalam desain, bagaimana desain didaktik berpikir aljabar awal ini gitu ya. Kemudian ditransposisikan ke dalam learn knowledge. Jadi bagaimana sebenarnya proses berpikir aljabar siswa gitu ya. Proses berpikir aljabar siswa. Jadi dari mulai aljabar sebagai apa namanya, scientific knowledge gitu ya, pengetahuan yang saintifik, kemudian diubah ke dalam kurikulum matematika sekolah, kemudian diubah lagi ke dalam desain pembelajaran dan diubah lagi akhirnya sampai kepada siswa. Jadi ada transposisi yang tidak singkat gitu ya, bukan sebuah perjalanan yang singkat, tapi perjalanan yang panjang gitu, sampai akhirnya sampai di siswa. Nah, dalam proses ini
tidak boleh ada yang maknanya itu sebenarnya berubah. Yang berubah itu hanyalah konteksnya. Jadi kita memberikan dalam bentuk permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa, ada konteksnya, personal gitu ya. Artinya siswa bisa apa namanya melalui pengalaman itu gitu ya, untuk bisa sesuai dengan tahapan perkembangannya untuk bisa mengerjakan masalah-masalah yang terkait dengan konsep itu. Tapi makna dari konsepnya itu tidak tidak boleh berubah gitu ya. Tidak boleh ada eh karena itu nantinya akan menjadi hambatan juga tentunya bagi siswa. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu hambatan gitu ya, hambatan belajar sebagai titik tolak. Manusia mengkonstruksi pengetahuan itu berdasarkan pengalaman yang pernah dilaluinya. Jadi kita mengkonsumsi pengetahuan itu pasti berdasarkan pengalaman yang kita lalui. Tidak ada pengetahuan tanpa pengalaman yang dilalui. Jadi dapat kita pahami mengapa eh, kalau kita mengambil juga dari Albert Einstein bahwa dia mengatakan learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Demikian pula dengan harapan yang diangankan untuk masa mendatang itu sangat erat kaitannya dengan pengalaman masa lalu. Jadi pelajaran dan inspirasi dari masa lalu itu menjadi dasar untuk munculnya harapan masa mendatang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan saat ini yang dijalani itu tidak lepas kaitannya dengan apa yang kita pelajari dari pengalaman masa lalu. Sehingga ungkapan Einstein yang sebelumnya yang di awal itu uh, yang insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result dalam konteks pendidikan, agar kita bisa berharap hasil pendidikan itu lebih baik dari yang ada sekarang, maka upaya-upaya terobosan yang diawali pengkajian kelemahan secara sebelumnya sangat penting untuk dilakukan agar dihasilkan cara baru yang lebih baik sehingga kita bisa berharap hasil yang juga lebih baik. Oke, kita akan berbicara tentang hambatan belajar, gitu ya. Dan saya ingin eh, mengubah cara pandang hambatan itu. Jadi selama ini, ketika siswa tidak bisa mengerjakan soal, gitu ya, apa yang mungkin bisa disimpulkan adalah misalnya siswanya kurang rajin, siswanya kurang pintar, atau mungkin yang paling menyakitkan siswanya tidak berbakat matematika, gitu ya. Padahal eh, kita bisa mempelajari hasil riset juga bahwa tidak ada manusia yang sebenarnya tidak berbakat, khususnya dalam matematika juga. Yang ada adalah manusia yang tidak pernah bertemu matematika dengan cara yang tepat, gitu. Dan itu merupakan perbedaan yang besar. Jadi hambatan belajar itu bukan semata-mata kesalahan gitu, kesalahan dari siswa, tapi hambatan belajarnya adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam desain didaktik yang perlu diperbaiki. Dan ada 3 sumber hambatan yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah hambatan ontogenik, gitu ya. Jadi ini terkait dengan ketika kita mengajarkan sebuah konsep yang belum siap diterima oleh tahapan perkembangan kognitif siswa. Jadi kita tidak mungkin mengajarkan kalkulus kepada anak SD misalnya, ya. Bukan karena anak tidak pintar, tapi karena waktunya belum tepat gitu. Di Vygotsky menyebutnya zone of kita yang tahu di mana siswa itu berada, dan dari sana kita bangun jembatan ke tempat yang ingin kita tuju gitu ya. Sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi dari aktualnya kita bangun jembatan ke potensialnya. Kemudian hambatan didaktik gitu ya, masalah desain. Hambatan didaktik adalah yang bisa kita kendalikan dan karenanya penting gitu. Hambatan ini muncul dari desain yang kita buat sendiri. Jadi urutan topik yang tidak logis, misalnya tugas yang tidak sistemik gitu ya, justifikasi yang hilang di tengah jalan gitu ya, atau konteks yang tidak relevan misalnya dengan kehidupan siswa. Itu juga bisa menimbulkan hambatan-hambatan didaktik. Kemudian yang ketiga ada hambatan epistemologis. Jadi hambatan epistemologis adalah yang paling dalam gitu ya dalam matematika. Ini terjadi ketika pemahaman siswa tentang suatu konsep itu terbatas hanya pada konteks di mana konsep itu pertama kali diajarkan dan tidak bisa digeneralisasi. Contohnya saya pernah menemukan siswa percaya bahwa perkalian itu
selalu menghasilkan bilangan yang lebih besar gitu. Misalnya ya 2 kali 2 4, 6 kali 6 dan seterusnya itu menghasilkan bilangan yang besar. Jadi ketika mereka eh, apa namanya muncul misalnya 0,5 dikali 0,5 menjadi 0,25, nah itu ada sebuah, "Hah, ini apa namanya nilainya menjadi lebih kecil gitu." Nah, mereka terkejut. Bahkan ada yang menolak. Jadi ini salah satu hambatan epistemologis. Jadi pengetahuan yang terikat konteks, bukan pengetahuan yang memiliki justifikasi umum. Misalnya juga ketika ada konsep segitiga gitu pertama kali diperkenalkan kepada siswa, guru cenderung menggunakan gambar standar, misalnya segmen AB di bawah sebagai alas, kemudian titik C sebagai titik puncak. Nah, akibatnya eh, dari riset tuh anak sering kesulitan ketika dihadapkan pada segitiga lain yang bentuknya berbeda gitu, khususnya ketika siswa diminta menentukan luas daerah segitiga dengan posisi alas dan tingginya itu tidak standar, mereka cenderung mengalami kesulitan. Nah, kesulitan tersebut bukan disebabkan tidak paham konsep, melainkan adanya keterbatasan pemahaman yang hanya berkaitan dengan konteks tertentu saja gitu. Jadi kalau misalnya kita eh, refleksikan sejenak gitu ya, dari topik matematika yang kita ajarkan gitu, apakah kita bisa mengidentifikasi gitu ya satu hambatan yang mungkin mungkin itu berasal dari desain kita sendiri gitu ya. Mungkin kita bisa refleksikan secara pribadi bahwa barangkali gitu ya hambatan belajar itu asalnya dari desain yang kita buat gitu. Di hambatan-hambatan ini bukan membuat kita itu merasa bersalah, tapi hambatan ini adalah peta. Dan setiap peta itu adalah titik awal perjalanan gitu. Jadi ketika kita tahu di mana hambatan itu berada, kita bisa merancang jalan yang lebih baik. Itulah yang dipahami dalam didactical design research gitu. Jadi itulah investasi akademik yang bisa dilakukan dalam didactical design research ini. Oke, kita sampai di jantungnya gitu ya. Kalau dalam apa namanya pemaparan ini di jantungnya adalah desain didaktik sebagai ruang konstruksi makna. Jadi em, saya ingin memulai ini gitu ya bagian 4 ini dengan sebuah pertanyaan filosofis yang itu juga mengubah cara pandang saya eh, dalam pekerjaan menjadi pendidik ini ya. Apakah tugas kita sebagai pendidik, gitu ya, sebagai guru, sebagai dosen, membawa pengetahuan ke dalam diri siswa, gitu, mahasiswa, atau menyiapkan ruang di mana pengetahuan itu dapat lahir dalam diri mereka sendiri? Nah, jawaban atas pertanyaan itu menentukan segalanya tentang cara kita merancang pembelajaran. Di di sini kita mulai dengan teori situasi didaktik. Jadi ada 4 ruang konstruksi di sini. Dari Brosseau, gitu, seorang matematikawan Prancis yang kemudian menjadi ahli didaktik, mengembangkan teori yang sangat elegan gitu. Ia mengatakan proses akuisisi pengetahuan yang bermakna itu selalu melewati 4 situasi. Mulai dari aksi, formulasi, validasi, dan institusionalisasi. Jadi ketika situasi aksi, siswa berinteraksi langsung dengan masalah gitu ya, membentuk kesan pertama, mengumpulkan data indrawi. Di sini terbentuk apa yang disebut sebagai perceptual belief. Percaya karena kita melihat gitu dan merasakan. Yang kedua, situasi formulasi, siswa mulai mengkonstruksi. Jadi kira-kira polanya begini gitu. Mereka membangun kandidat pengetahuan gitu. Di sini terbentuklah memorial belief, percaya karena mulai melihat pola gitu. Kemudian dari situasi validasi, terjadi diskusi, verifikasi, sanggah menyanggah, kelas menjadi sebuah laboratorium yang epistemik. Dan di sini terbentuklah introspective belief. Jadi percaya karena sudah kita uji bersama gitu, bersama-sama. Dan yang keempat, situasi institusionalisasi adalah pengetahuan baru diintegrasikan ke dalam struktur yang ada, diberi nama, dikaitkan dengan konsep lain. Disinilah terbentuk a priori belief. Jadi ini masuk sampai kepada justified true belief. Jadi aspek
paling mendasar dalam pembentukan pengetahuan adalah pengalaman perseptual gitu ya. Pengalaman perseptual itu kan kita menggunakan indrawi kita ya, menjadi dasar pertama pembentukan keyakinan seseorang tentang sesuatu yang dianggap benar. Jadi namun demikian, kita tetap harus berhati-hati dengan keyakinan yang didasarkan pada pengalaman perseptual. Sebagai contoh, penglihatan kita misalnya. Eh, kadang kadang-kadang bisa bersifat diseptif atau menipu seperti kita melihat tongkat lurus yang dicelupkan ke dalam air yang jernih gitu ya. Itu bisa terlihat seperti bengkok. Jika kita tidak tahu sebelumnya bahwa tongkat tersebut lurus, mungkin akan terbentuk keyakinan perseptual bahwa tongkat tersebut bengkok gitu ya. So, kita belum tahu sebelumnya. Nah, sehingga selain melalui pengalaman yang perseptual, manusia juga memiliki potensi lain, yaitu membentuk pengetahuan, yaitu potensi memorial. Potensi ini berkaitan dengan kumpulan objek-objek mental yang terbentuk sebelumnya berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui, gitu ya, termasuk melalui pembelajaran, gitu. Ketika seseorang terlibat dalam pengkonstruksian pengetahuan baru, maka elemen dari pengetahuan baru yang akan dikonstruksi dikaitkan dengan objek-objek mental yang sudah ada sebelumnya, sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan proses berpikir. Jadi ketika kita menemukan hal baru, tentunya kita akan mengaitkan dengan objek-objek mental yang sudah ada. Nah, proses inilah yang digambarkan Dubinsky sebagai terjadinya perpaduan antara interiorisasi hal baru dengan enkapsulasi objek mental yang sudah ada, sehingga terbentuk sebuah proses. Nah, proses ini dapat kita maknai sebagai proses berpikir yang pada akhirnya membentuk objek mental baru sebagai hasil belajar, atau menghasilkan formulasi baru sebagai akibat dari sebuah situasi aksi. Dalam situasi aksi tersebut, keyakinan seseorang tentang sesuatu itu dibentuk berdasarkan dua proses. Tadi ada perseptual, ada memorial. Sehingga terjadi proses berpikir yang produktif, yang berpotensi menghasilkan formulasi objek mental baru. Nah, dalam belajar matematika, formulasi baru tersebut bisa saja berupa konsep, bisa berupa aturan atau konjektur, bisa berupa bukti atas aturan atau bukti atas konjektur, bisa berupa problem matematisnya atau solusi dari suatu masalah matematis. Nah, jadi kita sudah menggunakan indrawi kita menggunakan pengalaman masa lalu untuk mengaitkan hal baru itu. Nah, jadi proses perseptual memorial dilakukan, yang telah kita lakukan itu dalam membentuk pemahaman tentu memiliki keterbatasan, baik diakibatkan oleh faktor diseptif tadi atau faktor lain yang mengakibatkan informasi yang diperoleh tidak bisa menggambarkan atau merepresentasikan realitas yang sebenarnya utuh. Akibatnya, formulasi awal mengenai objek mental yang dihasilkan dari proses perseptual dan memorial juga akan memiliki keterbatasan. Jadi dengan demikian diperlukan upaya lanjutan dalam rangka menghasilkan keyakinan yang lebih tinggi, yaitu melalui introspektif. Langkah ini selain berguna untuk memvalidasi formulasi objek mental baru yang dihasilkan, juga untuk memastikan kedudukan objek mental baru tersebut secara lebih proporsional baik dalam kaitannya dengan objek-objek mental lain yang sudah ada sebelumnya, maupun dalam konteks terbentuknya skema pengetahuan baru. Jadi dalam konteks pembelajaran, proses introspektif tersebut bisa terjadi melalui diskusi kelas. Dan dalam konteks penelitian, gitu, bisa pada bagian pembahasan hasil penelitian melalui pengaitan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dibahas menggunakan perspektif teori yang relevan, gitu ya. Kalau misalnya di kelas mungkin lewat diskusi bersama dengan teman-temannya, jawaban-jawaban yang berbeda, diskusi dengan gurunya, gitu. Sampai akhirnya bisa melakukan proses a priori gitu ya, melalui dekontekstualisasi, depersonalisasi. Jadi sudah bisa menghilangkan konteks, tidak terikat dengan konteks, itu sudah tidak personal, sehingga bisa dihasilkan kesimpulan sebagai pengetahuan baru yang justified. Jadi kalau misalnya saya analogikan, bayangkan kita belajar berenang gitu ya, kalau kita hanya ceramah tentang teori renang gitu di tepi kolam, itu bukan teori situasi didaktik ya. Situasi aksi adalah ketika kita masuk ke air gitu, merasakan dengan indrawi kita, merasakan bagaimana tubuh bereaksi. Formulasi adalah ketika kita mulai menemukan ritmenya, ya, validasi ketika pelatih atau rekan kita memberikan umpan balik.
Institusionalisasi adalah ketika kita bisa mengajarkan teknik itu pada orang lain atau bisa mengeksplor teknik-teknik lainnya, gitu. Kalau misalnya dianalogikan seperti itu. Oke, kita masih lanjut lagi terkait dengan yang selanjutnya, yaitu komponen analisis prospektif, gitu ya. Jadi kalau saya katakan bahwa kita perlu merancang dulu sebelum berlayar, gitu. Jadi misalnya seorang kapten kapal yang baik itu tidak hanya mengamati ombak ketika sudah di tengah laut tentunya. Ia mempelajari peta, cuaca, arus sebelum berlayar. Inilah yang dalam didactical design research itu disebut analisis prospektif, reflection for action. Jadi kita merefleksi dulu di awalnya. Dalam konteks DDR ini, upaya peneliti untuk menghasilkan sebuah desain didaktik itu sama artinya dengan upaya peneliti melakukan transposisi. Jadi dari scoring knowledge ke knowledge to be taught dengan kajian terhadap scoring knowledge tentang konsep yang menjadi fokus kajian sehingga terbentuk uraian yang lengkap, komprehensif mengenai konsep tersebut dari sudut pandang scoring knowledge gitu. Kemudian proses transposisi dari knowledge to be taught yaitu melalui kajian kurikulum gitu ya, kajian kurikulum, kita mengkaji kurikulum, materi dari buku ajar menjadi taught knowledge atau rancangan desain yang siap untuk diajarkan. Jadi untuk mencapai tujuan ini, maka sebagai peneliti kita perlu melakukan studi interpretif gitu ya, berkaitan dengan dua hal. Mengkaji dampak dari desain yang biasa digunakan dalam pembelajaran gitu ya, seperti buku ajar yang digunakan, rancangan pembelajaran terhadap cara berpikir peserta didik gitu ya, learn knowledge, sehingga teridentifikasi adanya apakah ada hambatan belajar ontogenik, didaktik maupun epistemologi. Dua jenis hasil studi tersebut, yang dari scoring knowledge, kemudian dari jadi kan kita scoring knowledge, kita menelusuri dulu apa sih sebenarnya konsep itu dalam dalam pengetahuan ilmiahnya gitu, di mana pengetahuan itu ditemukannya itu seperti apa gitu awalnya, bagaimana maknanya gitu. Kemudian kita juga bisa melakukan studi, mengkaji apa namanya buku kurikulum gitu, mengkaji buku untuk melihat dan juga melihat dari cara berpikir siswa untuk mengidentifikasi hambatan belajar yang ada gitu ya, baik itu ontogenik, didaktik maupun epistemologis. Sehingga itu menjadi dasar nantinya kita membuat sebuah learning trajectory serta desain didaktik yang dikembangkan di learning trajectory berupa alur gitu ya, alur belajar, alur pembelajaran yang yang sistemik gitu ya, dan epistem. Karena learning trajectory dan desain didaktik yang dikembangkan itu dikonstruksi berdasarkan justifikasi ya, berdasarkan uh, justifikasi yang bersumber dari hambatan belajar dan juga scoring knowledge yang sudah dihasilkan sebelumnya, maka difusi pengetahuan melalui proses transposisi dari knowledge to be taught ke taught knowledge jelas merupakan pengetahuan karena jelas kajian epistemologisnya. Artinya kalau di sini apa yang dihasilkan gitu, baik itu learning trajectory dan desain didaktik, kita bisa klaim itu sebagai pengetahuan apabila gitu ya kita meyakini itu benar dan kita bisa justifikasi kebenarannya. Sehingga dalam pembuatannya itu ada banyak analisis sebelumnya gitu. Jadi dalam analisis prospektif ini sangat penting gitu karena yang tadi sebelum berlayar kita itu perlu menyiapkan semuanya, bukan hanya berlayar saja nanti kita lihat bagaimana di perjalanan gitu. Tapi tidak seperti itu, tapi kita siapkan semuanya dari awal. Jadi di sini ada 4 komponen utama ya. Jadi yang pertama kajian scoring knowledge, memahami pengetahuan matematika dari perspektif ilmuwan gitu ya, bukan hanya dari buku ajar. Kedua ada identifikasi learning obstacle, mengumpulkan bukti tentang di mana siswa biasanya terhambat gitu ya. Ketiga menyusun learning trajectory, alur belajar hipotesis yang epistemik dan juga sistemik. Keempat, merancang didactical design, desain yang memiliki justifikasi kuat, bukan sekedar rencana, bukan sekedar coba-coba. Jadi ini yang membedakan itu. Kalau misalnya ada pernah mendengar desain research gitu. Jadi itu bisa kita membuat desain, kemudian dicobakan, diimplementasikan, kemudian direvisi, dicobakan lagi, direvisi. Itu adalah desain research. Tapi kalau didaktik, karena di sini ada didaktik ya, sehingga makna didaktiknya yang dalam, kita tidak mencoba-coba. Artinya desain yang kita sudah buat itu memang sudah dijustifikasi secara kuat, bukan untuk dicoba-coba gitu. Kalaupun memang ada revisi nantinya, itu berkaitan dengan
perbedaan dari cara berpikir siswa, sehingga nanti muncul mungkin prediksi respon-respon yang tidak terduga begitu. Tapi kalau secara desain kita sudah dikuatkan dengan scoring knowledge, dikuatkan dengan analisis hambatan-hambatan belajar, kita sudah susun learning trajectory-nya gitu, sehingga sampai akhirnya eh, terbentuklah desain didaktik tersebut. Dan satu komponen yang tidak kalah penting gitu dalam desain kita yang tadi ada prediksi respon siswa. Jadi kita sebelum mengajar itu perlu memprediksi dalam desain kita ini kira-kira ketika saya memberikan permasalahan begini apa saja ya respon siswa, bagaimana ya cara berpikir mereka gitu. Jadi kalau kita memang bertanya misalnya pertanyaan terbuka atau silakan dikerjakan dengan berbagai cara, itu siswa itu punya intuisi di mana secara alami gitu ya respon-responnya itu yang dikaitkan dengan memang pengetahuan sebelumnya, pengalaman belajar sebelumnya gitu. Dan itu kita bisa manfaatkan gitu untuk bisa membangun pengetahuan. Jadi setelah kira-kira apa saja ya cara-cara yang digunakan siswa, teknik-teknik gitu yang digunakan siswa dalam mengerjakan soal ini gitu. Sehingga kita bisa buat antisipasi didaktik pedagogisnya. Jadi kalau ada siswa yang seperti ini, kita bisa merespon bagaimana? Kita bisa membantu scaffolding dengan cara bagaimana? Pertanyaan yang seperti apa? Sampai ini dia bisa mengkonstruksi pengetahuannya gitu. Jadi artinya sebelum mengajar, kita sudah memikirkan gitu. Jika siswa merespon begini, saya akan melakukan ini. Jika siswa merespon begitu, saya akan melakukan itu. Jadi eh, jika eh, mereka menjawab demikian gitu ya, jika mereka menjawab demikian, saya akan membawa ke sini. Jadi kesiapannya itu bukan defensif gitu, tapi responsif gitu. Itu terkait dengan analisis prospektif. Nah, kemudian ada di sini analisis metapeda didaktik gitu ya. Jadi pada saat kalau tadi sebelum sebelum pembelajaran ini ada kemudian ada analisis metapeda didaktik. Sebenarnya ini ada 3 prinsip implementasi. Jadi ketika desain akhirnya kita ajarkan, kita diimplementasikan, ada 3 prinsip yang memang harus selalu menjadi kompas gitu. Saya menyebutnya 3 wajah desain yang hidup gitu ya. Yang pertama adalah kesatuan. Seluruh rangkaian tugas gitu yang kita rancang itu diarahkan untuk satu tujuan. Jadi ada tugas yang pertama, tugas kedua, tugas ketiga itu kan serangkaian. Itu mengarahkan kepada satu tujuan. Terbentuknya satu objek matematis tertentu gitu secara epistemik. Jadi tidak ada tugas-tugas yang hanya numpang lewat atau hanya kita coba. Tapi itu memang sudah dirancang sedemikian rupa sebuah rangkaian untuk sampai pada satu tujuan yang bermakna. Kemudian koherensi. Jadi antar tugas itu kan memang harus terkait gitu, baik secara konseptual maupun alur berpikir. Tidak boleh ada lompatan yang membuat siswa terjatuh ke dalam ruang kosong gitu antara satu pemahaman ke pemahaman berikutnya. Jadi misalnya tugas yang pertama bisa, kemudian tugas yang kedua itu dia menggunakan cara berpikir dia di tugas pertama. Kemudian di tugas ketiga dia bisa karena dia menggunakan cara berpikir dia di tugas kedua. Jadi itu terkait, saling terkait gitu ya baik secara konseptual dan juga alur berpikir sehingga berpikirnya itu tidak lompat-lompat gitu ya. Jadi dari terstruktur dia berpikirnya sehingga dari satu pemahaman ke pemahaman berikutnya dia apa namanya ada masalah baru dia coba kaitkan dengan pengetahuan sebelumnya, ada masalah yang baru lagi ya coba kaitkan jadi terus terstruktur jadi tidak ada lompatan antara satu pemahaman ke pemahaman berikutnya. Kemudian ada fleksibilitas gitu ya. Proses difusi guru ini harus selalu mempertimbangkan proses adaptasi siswa. Jadi keseimbangan antara apa yang guru fasilitasi dan apa yang siswa butuhkan gitu ya. Jadi yang tadi kita sebut sebagai seni gitu ya, dan itu jantung dari pendekatan Comenius yang sebenarnya masih relevan sampai saat ini. Oke, mungkin saya ingin berbagi sedikit gitu ya terkait dengan penelitian yang saya juga teliti. Ini mungkin saya ambil contoh-contoh yang sederhana, tapi walaupun sederhana, tapi ini juga tetap fundamental gitu ya. Jadi ketika itu pertanyaan saya ketika meneliti adalah bagaimana gitu kita bisa mengajarkan aljabar untuk pertama kalinya gitu kepada siswa.
termasuk konsep variabel gitu kepada siswa yang belum punya fondasi abstrak gitu. Apakah mungkin gitu? Dan kalau mungkin bagaimana kita merancangnya? Bagaimana desainnya? Jadi tentunya dengan menelusuri dulu scoring knowledge terkait dengan variabel persamaan gitu ya. Kita telusuri dulu bagaimana pengetahuan itu secara saintifik gitu. Kemudian eh, hambatannya gitu kita coba lihat dari hambatannya apa. Dan ketika ditemukan bahwa mayoritas dari hambatannya secara epistemologis adalah simbol X itu tidak bermakna bagi siswa. Jadi ketika ditanya simbol X itu apa? eh itu hanya itu aja ketika kita belajar aljabar tuh muncul simbol X, tapi mereka tidak tahu sebenarnya itu apa gitu ya. X itu simbolnya apa maknanya gitu. Jadi jadi ketika justru pengakuan dari para siswa, jadi ketika muncul XX itu dalam pembelajaran itu justru pembelajaran matematika itu menjadi lebih sulit gitu ya. Itu secara epistemologis. Dan hambatan didaktiknya mungkin kurikulum itu memang memisahkan gitu ya, aljabar dan matematika. Padahal keduanya sebenarnya bisa saling menopang dari sekolah dasar berpikirnya gitu. Berpikir secara aljabar itu dari sekolah dasar itu perlu dibangun tentunya. Jadi saat itu eh, coba dirancang gitu ya, dari hal yang sederhana ini gitu ya, terkait dengan bagaimana sih mengajarkan X itu ya, konsep variabel kepada siswa dan dimunculkan dari semua penelusuran tadi, scoring knowledge, analis hambatan, kemudian disusun learning trajektorinya, dan akhirnya dirancanglah sebuah desain gitu. Desain yang juga apa namanya ya, didasarkan pada yang tadi gitu ya. Didasarkan dari scoring knowledge-nya, didasarkan dari hambatannya, didasarkan dari learning trajektorinya. Jadi dimulai dari tabung reaksi kita yang diisi cairan itu konkret, sebenarnya tabung reaksi itu bisa konkret, ada juga kan ada tabung reaksi, ada gelas ukur ya. Jadi ketika tabung reaksi itu tidak ada mililiternya dalam tabung, tapi ketika gelas ukur itu terlihat mililiternya dalam tabung. Dan dari situlah melalui tahapan gitu ya, enaktif, ikonik dan akhirnya simbolik, simbol X itu muncul secara alami dalam pemahaman siswa, bukan dari penjelasan guru, gitu dari konstruksi siswa sendiri. Sehingga siswa mampu tidak hanya menggunakan variabel gitu ya, sampai akhirnya dia memahami mengapa itu ada gitu, mengapa variabel itu ada, apa maknanya. Nah, itu tujuannya ke justify true belief gitu. Jadi bukan untuk dihafalkan, bukan untuk diimitasi, tapi lebih kepada bagaimana memunculkan pemahaman gitu ya. Apa itu X? Apa maknanya? Mengapa dari simbol itu apakah ada konteksnya gitu kan? Dan juga dari konteks tersebut apakah kita bisa buat simbol? Nah, itu mungkin bisa. Jadi ini contoh gitu ketika dulu membuat bagaimana dulu itu mengajarkan variabel di kelas 7 ya SMP. Jadi karena pada saat pertama kalinya ini belajar aljabar pada saat itu siswa tersebut pertama kalinya dia belajar aljabar artinya apa yang dia punya itu berdasarkan kurikulum adalah aritmatika gitu ya yang dia punya aritmatika bagaimana kita bisa menjembatani gitu ya dari aritmatika ke aljabar. Bagaimana bisa mengkonstruksi makna dari variabel. Kemudian tadi yang menggunakan enaktif, ikonik, simbolik secara bertahap. Mungkin kasusnya juga kasus sederhana sebenarnya. Jadi di sini ada uh, 6 buah 6 buah gelas 6 buah gelas ukur ya, gelas ukur. Jadi waktu itu ada konteksnya mungkin membuat konteks dari percobaan ini ya, percobaan kimia gitu ya, percobaan di laboratorium kimia. Ini apa namanya konteks ceritanya gitu. Jadi ada 6 gelas ukur di sini dan gelas ukur itu kita bisa lihat gitu ya dengan apa namanya penglihatan kita tadi menggunakan indrawi kita ada ukurannya gitu. Jadi ada larutan berwarna biru di dalam gelas ukur ini. Jadi itu ada satuannya dalam puluhan, jadi 40 mili, 40 mili, 40 mili, kemudian 30 mililiter, 30 mililiter, dan 10 mililiter. Jadi ketika itu ditanyakan kepada siswa, bagaimana ya kita mengetahui banyaknya larutan berwarna biru yang ada dalam keenam gelas ukur tersebut. Nah, siswa mulai
apa namanya berpikir, oh itu kan ada ukurannya. Jadi tinggal ditambahkan saja 40 ditambah 40 ditambah 40 gitu ya, ditambah 30 ditambah 30 ditambah 10 gitu. Jadi mereka tahu gitu berapa banyaknya larutan berwarna biru yang ada di dalam keenam eh, gelas ukur ini gitu. Nah, mereka coba dengan beberapa cara gitu ya, dengan beberapa strategi penjumlahannya. Misalnya ada yang 40 dikali 3 ditambah 30 kali 2 ditambah 10 atau yang masing-masing begitu. Kemudian sudah sampai di situ diganti gitu dengan tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini kan tidak ada ukurannya gitu ya dalam percobaan apabila eh, percobaan kimia menggunakan tabung reaksi dan juga gelas ukur. Nah, tabung reaksi ini kan tidak ada ukuran mililiternya. Jadi ketika diberikan 3 buah tabung reaksi dengan di dalamnya ada larutan berwarna biru yang sama gitu. Lalu sekarang bagaimana ya banyaknya larutan berwarna biru yang ada dalam keenam ini gitu, yang ada dalam tabung reaksi dan gelas ukur. Nah, disinilah mereka mulai bertanya bagaimana kan kita tidak tahu gitu ya. Ada berapa banyak uh, larutan berwarna biru yang ada dalam tabung reaksi gitu. Tapi yang kita tahu bahwa tiga-tiganya itu ukurannya sama. Lalu bagaimana ya? Nah, ini mulai kita pada saat itu memanfaatkan intuisi yang dimiliki oleh siswa secara alami gitu ya, yang dia punya di dalam dirinya itu dia punya kemampuan berpikir gitu ya, kemudian pengalaman-pengalaman sebelumnya dan diberikan waktu, kemudian dibantu dengan scaffolding gitu, pertanyaan-pertanyaan, sampai akhirnya banyak sekali jawaban siswa dan pada saat ini tuh sangat-sangat beragam dalam satu kelas penyelesaiannya gitu. Di Jadi ada yang dengan menggambar gitu. Mereka punya ide ya digambar aja apa namanya tabungnya gitu ya. Tabung reaksinya digambarkan saja. Ada yang karena yang tidak diketahuinya itu adalah larutan berwarna biru yang ada dalam tabung, ya sudah digambar saja tabungnya gitu ya dari apa namanya eh ada siswa yang seperti itu berkatanya. Kemudian ada juga saya lihat siswa yang menggambarkan dengan kotak gitu ya, kotak persegi gitu, kotak persegi tambah persegi tambah persegi atau kotak kosong itu. Dan ketika ditanya kenapa kenapa menggunakan itu, karena katanya waktu SD itu kalau misalnya ada yang kita harus isi yang belum tahu itu bisa menggunakan kotak, katanya misalnya 3 ditambah 3 sama dengan ada kotak kosong yang perlu mereka isi. Nah itu kan dari pengalaman mereka sekolah dasar gitu. Oh iya, terus kemudian ada titik-titik juga sama katanya. Biasanya kalau misalnya yang perlu dijawab gitu ya, ada berapa tambah berapa sama dengan titik-titik, atau titik-titik tambah berapa sama dengan eh, titik-titik tambah 4 sama dengan 10 misalnya gitu. Adalah suatu yang perlu kita cari gitu ya, berapanya gitu. Kemudian ada juga yang dengan berbagai huruf gitu ya, dengan berbagai huruf tertentu. T katanya karena tabung gitu ya. A katanya karena huruf pertama. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya variasinya dari siswa yang ada dalam satu kelas. Dan kemudian ada juga yang X gitu ya. Nah, siswa ini berkata bahwa saya melihat di buku teks itu X gitu katanya gitu. Lalu karena ini semuanya benar gitu ya, kita kan tidak tidak apa ya, tidak menyalahkan siswa, tapi lebih kepada memberikan pertanyaan gitu. Di sini semuanya benar gitu ya. Jadi kita bisa eh, apa namanya menyatakannya dengan gambar apapun, dengan huruf apapun misalnya gitu. Tapi kenapa ya gitu di buku teks pada akhirnya X gitu ditemukan dengan variabel. Nah, itu kan memicu diskusi gitu ya. Karena di dalam kelas itu sudah ada juga yang membaca buku ajar gitu sebelumnya. Nah, akhirnya kita pada diskusi bahwa sebenarnya kalau kita berkomunikasi gitu di dalam kelas, apa namanya siswa-siswa dengan gurunya, misalnya dengan saya misalnya pada saat diskusi kita bisa memahami gitu ya. Tapi kalau kita mau membicarakannya kepada orang lain gitu ya, kepada orang banyak yang memang apa namanya yang belum tahu misalnya konteksnya tertentu, kita perlu kesamaan gitu ya. Kita perlu cara untuk mengkomunikasikannya dengan cara yang seragam. Makanya di matematika ada konvensi. Jadi kita masuk ke konvensi gitu ya. Ada di mana apa namanya
penyimbolan gitu. Oh, variabel dengan huruf X gitu. Sehingga kita bisa mengkomunikasikannya ke berbagai orang dimanapun itu dia memahami gitu maksudnya gitu. Tapi misalnya kita kan membangun pemahaman di sini bahwa sebenarnya itu tidak harus itu gitu. Kita bisa dengan huruf apapun, bahkan bisa dengan gambar apapun. Tapi kenapa pada saat dikenalkan itu X? Jadi ada sebuah konvensi gitu dalam matematika bahwa penyimbolan variabel dengan X gitu ya pada awalnya. Dan di situ kan muncul bahwa kita memanfaatkan gitu apa saja yang dimiliki oleh siswa secara intuisinya, pengalaman-pengalaman masa lalunya, dan juga pemahaman baru gitu. Bahwa kita ada kesepakatan gitu ya, sebenarnya kesepakatan untuk bisa memudahkan komunikasi gitu ya. Jadi ketika yang satu menyimpulkan dengan yang satu menyimpulkan yang lain, ketika yang diajak bicaranya atau yang dikomunikasinya itu mengerti ya tidak masalah. Tapi ketika kita mau dalam sebuah apa namanya sebuah forum tertentu gitu ya, untuk bisa memudahkan komunikasi, tentu kita punya kesepakatan gitu ya. Ketika kita mau ini sebagai apa gitu ya. Jadi itu kan untuk memudahkan komunikasi gitu. Sama seperti kita mau berkata bahwa ini adalah eh, sama seperti bahwa yang kita gunakan ini adalah laptop namanya gitu. Artinya supaya kita punya kesamaan sehingga kita sama-sama saling memahami satu sama lain gitu ya. Itu juga terjadi dalam matematika. Nah, itu yang saya coba berikan pengertian juga kepada siswa gitu ya. Kemudian dicoba lagi dengan kasus-kasus yang lainnya gitu ya. Di ketika diubah lagi dengan tabung reaksi, jadi tetapi yang tiga tabung itu eh, apa namanya banyak yang larutan berwarna birunya sama, dua tabung larutan berwarna birunya sama, dan ada gelas ukur gitu. Kemudian ditanyakan lagi kepada siswa, bagaimana ini muncullah ada dua variabel gitu ya. Dan di situ juga kita menggunakan lagi apa yang siswa miliki. Akhirnya mereka juga sama beragamnya gitu ya. Sampai akhirnya dari mulai variabel itu kita masuk ke persamaan gitu ya, persamaan yang sederhana, kasus-kasus yang sederhana. Jadi waktu itu konteksnya memang masih ilmuwan gitu yang sedang melakukan percobaan kimia, tapi kali ini menggunakan larutan berwarna merah. Jadi di sini tadi ada 4 mili, di sini satuannya sudah 4 mili, kemudian ada tabung reaksi yang kita tidak tahu. Jadi ketika digabungkan ke dalam gelas ukur menjadi 10 mili. Nah, itu dari situ saya tanyakan lalu berapa ya larutan berwarna merah yang ada dalam tabung reaksi. Sebenarnya ini hal yang sederhana dan kita bisa jawab dalam sekejap karena kita mengetahui gitu ya. 4 ditambah X sama dengan 10 gitu ya kalau kita. Jadi 4 ya X-nya adalah 6 gitu. Tapi bagaimana pertama kalinya gitu ya yang belum pernah tahu mengkonstruksinya kita gunakan dari pengetahuan-pengetahuan yang siswa miliki gitu ya. Ya ada dengan mencacah satu-satu, ada yang dengan cover up, number fact, kemudian ada juga mencoba-coba, kemudian ada juga yang eh, dia punya pemikiran ke yang karena tadi sudah mempelajari variabel gitu ya. 4 tambah X sama dengan 10. Tentunya dengan scaffolding pertanyaan-pertanyaan dari kita yang bisa eh, membantu mereka mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian diberikan lagi konteks lainnya. Kemudian diberikan lagi eh, oh ini dari persamaan linear yang variabelnya di satu sisi, kemudian ke persamaan linear yang variabelnya di kedua sisi. Mungkin karena konteksnya tadi sudah berulang, kita ganti konteks agar dia tidak terbatas pada satu konteks saja. Sehingga di sini digunakanlah konteks Instagram gitu ya. Jadi ketika di sini ada Marsha dan Nobita gitu ya. Ketika Marsha itu punya 9 postingan gitu ya, memposting 9, kemudian Nobita itu punya 3. Jadi mereka itu akan rutin, misalnya satu minggu Marsha akan 2 kali posting, Nobita 3 kali posting. Sebenarnya itu konteks-konteks yang sederhana, yang dekat dengan kehidupan mereka. Tapi dari sini jawabannya beragam gitu. Bagaimana pada minggu keberapa mereka jumlah postingannya sama, itu jawabannya sangat beragam. Jadi mulai dengan dicacah satu-satu gitu ya. Apa namanya? Tapi ini hanya sebagian saja.
Kemudian juga ada dengan aljabar gitu ya, karena sebelumnya mempelajari variabel. Jadi dari semua tadi gitu ya, kalau misalnya kita gambarkan dalam eh, desain didaktik yang secara visual gitu ya, visual lesson design, ini adalah secara visual yang menggambarkan bahwa dalam satu pertemuan gitu yang di apa namanya ada keragaman respon dari siswa yang tentunya perlu ada keragaman antisipasi dari kita gitu ya. Jadi ketika apa namanya kita keragaman dari jawaban dari siswa eh, yang diakomodir oleh keragaman respon dari kita, pertanyaan-pertanyaan dari kita, scaffolding dari kita, dengan tugas yang saling terstruktur sehingga menuju sebuah titik tertentu ya. Ini yang apa namanya visualisasi desain yang kedua, yang tentang tadi tabung reaksi dan gelas ukur larutan berwarna merah. Kemudian yang ketiga ini yang konteksnya Instagram itu kebersamaan. Jadi waktu itu pertanyaannya adalah, lalu kalau misalnya memang bisa dicacah, kenapa ya kita harus mempelajari persamaan gitu? Tadinya saya mau memberikan sebuah permasalahan-permasalahan lagi gitu ya, permasalahan-permasalahan yang eh, mereka itu tidak apa namanya banyak gitu harus dicacahnya sangat banyak hingga jawabannya itu misalnya didapat di pertemuan keberapa. Saya kalau tadi kan di minggu ke-6 itu mereka sudah dapat jawabannya. Tadi Nobita dan Marsha itu di minggu ke-6 sama. Tapi ketika jawabannya itu nanti di minggu ke-100, minggu ke-1000, itu kan memang sudah tidak bisa lagi dicacah, bukan tidak bisa, tapi tidak efisien lagi, tidak efektif lagi. Tadinya saya mau mengajukan satu lagi, tapi ternyata sudah ada siswa yang menyadarinya gitu. Jadi sebelum diajukan satu permasalahan lagi, saya menyadari bahwa kalau misalnya dicacah satu-satu capek, katanya banyak, kalau misalnya tidak ketemu di minggu yang ke-6, misalnya kalau misalnya itu 100, 1000, sehingga kalau begitu untuk apa kita belajar bersamaan? Oh ya, untuk memudahkan, Bu. Jadi kalau misalnya dicacah itu kan satu-satu gitu ya, memerlukan proses yang lama. Nah, itu dari situ kita membangun bahwa, oh ya, dengan kita belajar bersamaan ini, itu memudahkan kita sebenarnya, supaya lebih efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya kita melihat yang saya tampilkan ini adalah sebuah learning trajectory secara visual ya, secara visual. Jadi dari apa namanya titik awal ke titik akhirnya gitu ya, alur belajarnya secara visualnya. Jadi hal yang mendasari ini sebenarnya adalah eh, filsafat yang lahir dari kan filsafat itu lahir dari pengamatan gitu ya atas keteraturan suatu realitas alamiah yang diciptakan Tuhan. Jadi keteraturan tersebut merupakan ayat kauniyah yang apabila direnungkan secara mendalam itu mampu menghasilkan kesadaran tertinggi tentang keberadaan manusia yang ada dalam keterbatasan. Nah, pandangan filsafat tentang suatu realitas pada hakikatnya mengilustrasikan ketidakberdayaan manusia ketika memulai suatu perjalanan. Jadi apabila supaya kita tidak tersesat, maka dipilihlah satu titik berangkat, sehingga setelah menempuh perjalanan jauh, kita bisa kembali ke titik awal yang dipilih, mampu menjelaskan dari mana titik kita berangkat, jalan mana yang dipilih, dengan cara apa melakukan perjalanan, dan apa yang dihasilkan dari perjalanan tersebut. Oke, dan ini ada sebuah contoh lagi, sebuah apa namanya permasalahan sederhana, jadi tugas sederhana yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan cara yang beragam. Walaupun permasalahannya sangat sederhana, tapi teknik prediksi respons siswa. Jadi sudah ada teknik, jadi ada berbagai teknik yang didasari oleh eh, alasannya gitu, ada teknologi. Jadi alasan mengapa teknik itu bisa digunakan dan teori yang sebagai scholarly knowledge gitu. Jadi di sini ada 8 gitu ya, 8 teknik yang bisa digunakan dalam mengerjakan satu soal sederhana. Yang itu apa namanya yang bisa memunculkan eh, ragam jawaban itu bisa eh, mengkonstruksi pengetahuan baru bagi siswa gitu ya. Nah, di sini ada berbagai satu tugas yang dikerjakan dengan 8 yang bisa dikerjakan dengan 8 teknik gitu ya. Yang didasari oleh alasan tertentu kenapa teknik itu bisa digunakan dan apa dasar teorinya gitu, dasar secara matematika formalnya gitu, skala Corley knowledge-nya. Sehingga kita sampai pada bagian yang kelima gitu, guru matematika sebagai peneliti gitu ya.
Jadi kita hampir sampai di seluruh perjalanan kita gitu ya, dan saya melakukan sebuah refleksi yang personal gitu ya. Jadi ketika saya memulai perjalanan dalam penelitian desain didaktik, seorang kolega itu bertanya, mengapa menghabiskan banyak waktu untuk merancang satu topik gitu ya, untuk mengajarkan satu konsep gitu. Bukankah lebih efisien gitu mengajarkan dengan cara yang sudah ada. Nah, sebenarnya kalau kita membuat sebuah apa namanya kiasan gitu ya, dokter yang baik itu kan tidak hanya merawat, tapi juga ia meneliti gitu ya, meneliti penyakit gitu. Arsitek juga tidak hanya membangun, ia merancang dari awalnya gitu. Mengapa guru matematika tidak boleh meneliti dan juga merancang gitu? Kita memang bukan dokter, bahkan kita lebih sulit karena yang dirawat ini bukanlah tubuh gitu ya, tapi cara berpikir gitu di dalam yang tidak terlihat, dan itu jauh lebih kompleks. Sehingga ada 5 pertanyaan reflektif yang saya ajukan gitu ya, ingin memulai perjalanan gitu, kepada Bapak Ibu juga gitu ya. Jadi pertama, apakah tradisi penelitian dengan menggunakan paradigma empiris itu hanya satu-satunya cara untuk menghasilkan pengetahuan dalam pendidikan matematika gitu ya? Karena memang uh, banyak refleksi kritis terhadap penggunaan paradigma dalam bidang pendidikan gitu ya, yang memunculkan persoalan yang tidak mudah dicari solusinya. Jadi ada misalnya satu asumsi ontologis yang harus dipenuhi, realitas itu kan bersifat independen gitu, karenanya subjek penelitian itu harus independen dari peneliti. Faktanya subjek itu bersifat dependen, baik peneliti maupun pihak-pihak lain. Sehingga yang tadinya asumsi independensi subjek itu dipenuhi menjadi subjek diasumsikan independen. Gitu kan. Hal ini mendasari banyak kenyataan tidak lagi apa namanya kenyataannya tidak lagi menjadi perhatian utama dalam penggunaan paradigma empiris gitu ya. Dengan menggeser perhatian peneliti pada justifikasi berbasis analisis statistik yang pada akhirnya menjadi bagian paling menonjol dari profil penelitian paradigma empiris. Sehingga ada refleksi kritis terkait dengan memunculkan alternatif paradigma yang bisa digunakan dalam menghasilkan pengetahuan penelitian. Nah, memang paradigma empiris itu tujuannya menghasilkan penjelasan tentang fenomena hubungan antara entitas dari suatu realitas yang menjadi fokus perhatian. Namun, kita juga bisa memahami bahwa pendidikan itu bukan hanya berkaitan dengan hubungan antar variabel yang perlu dicari melalui penelitian. Dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam kaitan dengan pendidikan, suatu realitas yang di dalamnya terkandung masalah dapat dipandang sebagai hal penting untuk dikaji secara mendalam, gitu. Sehingga salah satu alasannya dengan kemampuan pemahaman yang baik tentang suatu realitas dengan permasalahannya dapat menjadi peluang untuk bisa mencari alternatif solusinya secara lebih tepat dan proporsional dengan menggunakan paradigma interpretif gitu ya dalam pendidikan matematika, mencoba memahami permasalahan secara lebih komprehensif, mendalam, menghasilkan pengetahuan yang baik tentang suatu fenomena. Pendidikan dapat menjadi langkah penting untuk bisa mengawali proses pengkajian solusi. Sehingga untuk mencapai tujuan ini, paradigma yang relevan dengan tujuan melakukan perubahan atau perbaikan atas suatu realitas yang terkandung masalah di dalamnya, itu sebagaimana dihasilkan melalui penelitian dengan paradigma interpretif dan juga ada paradigma kritis, sehingga yang kita analisis tadi, hambatannya, scorelingnya, kita berikan alternatif gitu ya, alternatif perubahannya, perbaikannya melalui sebuah desain, sehingga kita menggunakan paradigma kritis gitu. Jadi bukan hanya menganalisis secara interpretif, kita analisis, tapi kita juga mengajukan solusi dalam paradigma kritis. Jadi paradigma empiris itu bukan satu-satunya cara gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah pencapaian tujuan pendidikan itu hanya berarti proses transfer pengetahuan dari sekumpulan pengetahuan yang sudah ada gitu ya, Eh, atau proses konstruktif yang didasari potensi dan kebutuhan peserta didik gitu ya. Yang mungkin kita sudah tadi bahas gitu ya. Jadi bukanlah proses transfer. Jadi kalau kita menyadari memang salah satu tujuan pendidikan itu untuk memandirikan, maka proses konstruksi pengetahuan memainkan peran yang jauh lebih penting dari pengetahuan itu sendiri. Untuk itulah yang tadi bagaimana menggeser pemaknaan kurikulum dari visiting works ke questioning the word gitu ya. Dalam konteks ini, eh, jadi filsafat epistemologi harus menjadi fondasi utama dalam melakukan upaya perbaikan gitu ya, pendidikan, terutama dalam melakukan proses penelitian. Sehingga akuisisi pengetahuan sebagai pengetahuan akuisisinya gitu ya sebagai pengetahuan berimplikasi pada karakteristik desain didaktik yang merupakan sarana bagi peserta didik
dalam menjalani proses akuisisi pengetahuan yang harus bersifat epistemik gitu ya. Sehingga ini bukan lagi berupa transfer, tapi bagaimana kita merancang agar prosesnya itu konstruktif gitu ya, didasari pada potensi dan kebutuhan peserta didik gitu. Kemudian, nah ini apakah proses belajar itu cukup pada true belief atau harus sampai dihasilkan justified true belief? Nah, itu dia tadi yang kita sudah bahas juga gitu ya. Jadi secara filosofis kan proses transfer pengetahuan itu ada juga digambarkan yang tadi persuasif testimonial gitu ya. Nah, karena terjadi reduksi, maka pengetahuan yang seharusnya justified itu menjadi true belief gitu ya. Justified true belief menjadi true belief. Hal ini berarti bahwa hal yang dibicarakan pendidik dan peserta didiknya dalam konteks pembelajaran hanya menyangkut keyakinan tentang sesuatu yang dianggap benar tanpa mempertimbangkan justifikasi atas keyakinan benar tersebut tanpa buktinya gitu. Jadi dalam filsafat true belief ini belum digolongkan sebagai pengetahuan gitu. Kalau hanya keyakinan yang benar itu bukanlah sebuah pengetahuan gitu. Jadi keyakinan yang benar itu hanyalah sebuah doksa. Jadi dia itu bisa benar bisa salah gitu. Karena itu keyakinan. Dengan demikian hal terpenting dari pengetahuan adalah terletak pada justifikasinya, buktinya. Jadi dalam konteks pengembangan pengetahuan, baik melalui proses belajar maupun penelitian, justifikasi dikonstruksi yang tadi kita konstruksi melalui perseptual dulu, memorial, introspektif, gitu, sampai akhirnya a priori. Kemudian yang keempat, apakah pendidik itu hanya pewaris pengetahuan atau penghubung pengetahuan, pengembang pengetahuan baru gitu ya. Jadi mewarisi pengetahuan yang sudah ada gitu ya, mungkin hal yang wajar gitu, karena setiap pengetahuan tentu memiliki nilai instrumental bagi kehidupan masyarakat gitu ya. Tapi kehidupan ini kan berkembang dinamis dari waktu ke waktu, menuntut manusia khususnya pendidik untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang ada, paling tidak di masing-masing lingkungannya gitu. Bahkan apabila memungkinkan, pendidik idealnya bukan hanya mampu beradaptasi, tapi juga menjadi pelopor perubahan, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan gitu. Jadi untuk mampu menjadi pelopor perubahan dalam bidang pendidikan tentu memerlukan upaya yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan sehingga setiap keadaan dan tantangan gitu yang berkembang dinamis dapat diantisipasi dengan baik. Salah satunya upaya tersebut adalah melalui kegiatan riset atau penelitian gitu. Jadi penelitian desain didaktis ini menawarkan cara penelitian yang mengkaji mulai dari aspek pengetahuannya gitu ya, desain didaktik yang perubahannya akan berimplikasi pada perbaikan aspek pedagogisnya gitu. Jadi dengan kata lain, DDR ini menempatkan pengetahuan didaktik sebagai syarat cukupnya, sementara pedagogi itu sebagai syarat perlunya gitu. Jadi dengan dalam DDR aspek pedagoginya kan bersifat menyesuaikan dengan karakteristik desain, kebutuhan peserta didik dalam proses pemerolehan pengetahuan. Karena DDR ini merupakan penelitian berorientasi pada pengembangan desain didaktis gitu ya, melalui paradigma tadi interaktif dan kritis, maka para pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya dapat senantiasa melakukan perubahan atas desain yang ada melalui proses penelitian. Jadi dasar inilah pendidik memungkinkan berkontribusi menghasilkan pengetahuan baru gitu, merupakan berupa desain didaktik yang terbarukan melalui suatu proses reflektif tadi. Sehingga desain yang kita buat ini bersifat sebagai pengetahuan baru yang bisa terjustifikasi dengan baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir gitu ya, refleksi pertanyaan terakhir, apakah pendidik itu bekerja sendiri-sendiri gitu ya, terisolasi atau hidup dalam komunitas yang bersifat kolaboratif gitu ya. Seperti halnya tadi dalam konteks belajar gitu ya. Jadi ada dua level pencapaian dari suatu proses belajar, yaitu pencapaian aktualnya dan juga pencapaian potensialnya. Jadi pencapaian aktualnya adalah suatu level yang bisa dicapai seseorang atas upaya mandiri berdasarkan kapasitas, pengalaman, pengetahuan yang dimiliki. Nah, berdasarkan teori ini, level pencapaian aktual tersebut dapat ditingkatkan pada level lebih tinggi apabila dilakukan interaksi dengan pihak lain yang memiliki pengetahuan dan kemampuan berbeda atau lebih tinggi sehingga diperoleh level pencapaian potensial. Jadi dalam konteks profesionalitas pendidik gitu ya, kedua level pencapaian tersebut sangat mungkin
bisa diaktualisasikan secara berkelanjutan sehingga setiap individu pendidik mampu mencapai keunggulan secara personal. Dan apabila setiap keunggulan personal tersebut dikolaborasikan gitu ya, dalam komunitas pendidik secara luas, maka tidak tertutup kemungkinan terbentuklah keunggulan kolektif yang dapat dikontribusikan membangun keunggulan sebagai bangsa. Nah, upaya-upaya menghasilkan pengetahuan baru melalui DDR ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok kecil, sehingga dihasilkan sebuah desain didaktik alternatif yang dapat dikontribusikan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. Jadi, jika semakin banyak pendidik yang melakukan upaya serupa, jadi serta secara periodik itu melakukan interaksi gitu ya, pada skala lokal, regional, bahkan nasional, maka akan terjadi percepatan penyebarluasan pengetahuan gitu ya, yang bisa berdampak pada percepatan peningkatan kualitas proses pendidikan. Dan tadi saya sudah menjawab kelima pertanyaan itu, tapi bisa direfleksikan kembali secara personal gitu ya. Jadi DDR itu menjawab kelima pertanyaan itu. Jadi di mana cara penelitian itu menempatkan guru bukan sebagai pelaksana kurikulum, tapi sebagai pengembang pengetahuan, arsitek pengalaman belajar, ilmuwan pendidikan gitu. Dan saya ingin eh, kalau kita mengambil dari Vygotsky tadi yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki zone of proximal development, zona di mana ia bisa berkembang jika ada bantuan yang tepat dari pihak yang lebih kompeten. Ini berlaku tidak hanya untuk siswa, ini berlaku juga untuk kita, para pendidik. Jadi jika kita seorang guru bergabung dalam komunitas, berdialog dengan peneliti lain, berbagi desain, mendapatkan umpan balik, maka zona aktualnya berkembang. Dan ketika itu terjadi secara luas, kolektif, kolegial, nasional, maka kita sedang membangun keunggulan kolektif sebagai bangsa gitu ya. Apabila setiap keunggulan personal ini dikolaborasikan dalam komunitas pendidik secara luas, tidak tertutup kemungkinan terbentuk keunggulan kolektif gitu, yang dapat dikontribusikan membangun keunggulan sebagai bangsa. Jadilah itulah gitu ya investasi akademik yang sesungguhnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua. Oke, kita sampai pada bagian terakhir yaitu terkait dengan refleksi gitu dan kesimpulan. Jadi di sini saya menyimpulkan eh, empat empat keyakinan gitu ya dari pemaparan terkait dengan desain didaktik gitu, sebagai ruang konstruksi makna ini. Kita telah berjalan cukup jauh hari ini dan sebelum sampai di penghujung gitu, izinkan saya merangkum gitu perjalanan ini dalam empat keyakinan yang saya bawa pulang gitu setiap kali saya setelah menyelesaikan sebuah penelitian didaktik. Keyakinan yang pertama, desain ini adalah ruang, bukan resep gitu ya. Desain didaktik matematika ini bukan sekedar dokumen modul ajar atau RPP yang diisi kolom-kolom formalnya gitu ya. Tapi ia adalah ruang epistemik, ruang di mana kondisi-kondisi yang memungkinkan pengetahuan dikonstruksi secara mandiri oleh peserta didik, dipersiapkan dengan cermat gitu. Ia bukan resep yang diikuti secara mekanis, melainkan arsitektur pengalaman yang hidup dan responsif. Keyakinan yang kedua adalah hambatan itu adalah hadiah, adalah anugerah. Jadi hambatan belajar itu bukan aib, bukan kegagalan. Jadi hambatan belajar adalah hadiah, anugerah informasi berharga yang memberitahu kita gimana celah dalam desain kita. Jadi setiap guru yang mendengarkan hambatan itu dan mau bertanya mengapa kepada siswanya sudah melakukan langkah pertama gitu dari didaktikal design research ini. Dan yang keyakinan yang ketiga, guru ini adalah ilmuwan, ya. Guru yang melakukan perancang gitu ya desain didaktik ini bukan hanya praktisi yang baik gitu, tapi ia adalah ilmuwan pendidikan yang menghasilkan pengetahuan baru. Jadi setiap desain yang dikembangkan, setiap analisis retrospektif yang ia lakukan, setiap desain yang ia hasilkan tentunya adalah kontribusi nyata pada tubuh pengetahuan pendidikan matematika kita bersama. Kemudian keyakinan keempat adalah bahwa investasi terbaik adalah kualitas berpikir gitu. Di era di mana segala sesuatu ini diukur dengan angka, misalnya nilai ujian lah, skor PISA, skor tim, ranking sekolah gitu. Investasi akademik yang paling bermakna adalah investasi pada kualitas berpikir. Jadi kualitas berpikir
guru yang menular pada kualitas berpikir siswa gitu. Bukan tentang nilai, bukan tentang ranking, tapi kemampuan nantinya berpikir kritis mandiri dan bisa berjustifikasi yang akan bertahan jauh melampaui ujian apapun. Oke, Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, apa namanya, izinkan saya berbicara sejenak gitu ya, bukan sebagai narasumber di sini, tapi kita sesama pendidik gitu ya, bahwa perjalanan kita adalah pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang paling panjang gitu panennya di antara semua profesi yang ada. Kita menanam hari ini, hasilnya mungkin baru terlihat entah 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu ketika seorang eh, mantan siswa kita atau murid kita, mahasiswa kita yang sudah dewasa, tiba-tiba teringat momen gitu di kelas ketika ada sesuatu yang klik dalam pikirannya. Dan DDR ini adalah, saya memastikan bahwa klik itu terjadi, itu bukan karena kebetulan gitu. Jadi, tapi karena kita merancangnya, bukan karena keberuntungan, tapi karena kita meneliti dan merancang dengan penuh kesadaran dan justifikasi. Sehingga saya mengutip sebagaimana yang Bro sampaikan gitu. What the student has in her memory appears to be the final goals of teaching. Sehingga karena kita ingin berinvestasi gitu ya pada pengalaman siswa, sehingga dia bisa nanti uh, apa namanya mengenang ini gitu sebagai apa namanya dengan penuh kesadaran ketika mereka nanti sudah beranjak dewasa terhadap apa yang sudah kita lakukan gitu. Sehingga jangan pernah berhenti untuk merancang. Karena setiap desain gitu ya adalah setiap desain baru adalah pertanyaan baru gitu ya yang kita ajukan kepada diri sendiri. Bisakah saya membuat pertanyaan ini, pembelajaran ini lebih bermakna? Misalnya, bisakah saya memberi ruang yang lebih baik bagi pikiran siswa untuk tumbuh? Gitu. Sehingga jawaban dari pertanyaan itulah yang akan membuat perbedaan gitu. Bukan hanya untuk siswa kita, tapi untuk bangsa ini. Jadi terima kasih sudah berjalan bersama, sudah apa namanya, sudah berjalan bersama dengan saya hari ini gitu. Saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ibu. Saya terpesona sekali dengan Ibu. Luar biasa, masih muda tetapi eh, pengetahuannya saya tidak seluas pengetahuan Ibu. Luar biasa. Kalau boleh saya bertanya nanti secara pribadi, tipsnya apa gitu. Ibu yang masih muda bisa begitu hebatnya. Luar biasa Ibu, terima kasih atas ilmu yang Ibu sudah bagikan kepada kami. Sangat bermanfaat sekali, sangat membuka pemahaman kami sebagai guru matematika bahwa perlunya menyusun desain pembelajaran sebelum kita terjun, sebelum kita memimpin, menakodai sebuah kelas. Dengan menganalisis dulu hambatan-hambatan yang terjadi di para siswa. Eh, ada poin-poin yang saya catat tadi yang luar biasa menariknya bahwa didaktik itu adalah seni mengajar, seni yang berdampak tetapi dalam jangka waktu yang sangat lama. Pembelajaran itu harus menyenangkan untuk pendidik dan peserta didik. Hasil belajar bukan hanya keyakinan yang benar, tetapi kebenaran yang dijustifikasi. Dan hambatan belajar yang kita temukan di kelas itu merupakan sinyal ada sesuatu dalam desain didaktis kita yang harus diperbaiki. Baik, sebelum dilanjutkan, izin Ibu, Bapak Ibu peserta webinar, eh, Ibu Septi ini adalah salah satu dosen Universitas Singapura Bangsa Karawang, bisa terlihat begitu hebatnya. Dan di Unsika banyak sekali dosen-dosen yang sangat hebat. Terutama saya, izinkan Ibu perkenalkan saya mahasiswa S2, mahasiswanya Bu Kiki, Bu Indri, Bu Ian, dan Bu Rika, dan Pak Rafiq. Eh, saya beruntung sekali masuk di Unsika. Tentang didaktis pun kami pernah mendapatkan di salah satu mata kuliah. Kami waktu itu
menganalisis analisis situasi dan transposisi didaktis desain pembelajaran matematika. Mungkin Bapak Ibu guru matematika yang lain, baik itu dari Karawang, Purwakarta, dan daerah lainnya, jika ingin mendalami materi Bu Septi tadi tentang desain didaktik, mungkin bisa bergabung bersama kami di Magister Pendidikan Matematika. Baik, sudah ada Pak Suwarto yang mengangkat tangan untuk bertanya. Izin Pak Suwarto sebentar. Eh, saya akan menyampaikan dulu ada program dari Bu Neng Karis, bisa di-share flyernya. Ada program dari S2 Pendidikan Matematika. Seminar Pendidikan Integrasi Budaya Pancawaluya dan TKA dalam Capaian Pembelajaran Matematika dan Lomba Video Modul Ajar Integrasi Budaya dalam Pembelajaran Matematika. Bapak Ibu guru matematika di seluruh Indonesia, ternyata dalam matematika itu bisa terintegrasi budaya. Nah, jika Bapak Ibu penasaran bagaimana mengintegrasikan budaya terhadap pembelajaran matematika, mungkin akan dibahas di seminar pendidikan nanti. Atau bergabung di kami di Magister Pendidikan Matematika, ada khusus mata kuliah etnomatematika. Jadi selain kami belajar desain pembelajarannya, kami juga belajar di dalam desain tersebut bisa terintegrasi konteks-konteks, salah satunya adalah budaya. Dan lomba video dan modul ajar integrasi budaya dan pembelajaran matematika, silakan diikuti Bapak Ibu. Itu akan menjadi sarana belajar kita. Ternyata ada kaitannya budaya dengan pembelajaran matematika. Ditunggu Bapak Ibu pendaftarannya, insya Allah ilmunya sangat bermanfaat, akan membuka lagi mata kita tentang pembelajaran matematika, tentang bagaimana kita menyampaikan pembelajaran matematika di kelas dengan mengintegrasikan budaya di dalamnya. Gitu. Mangga ke penanya pertama, Pak Suwarto, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator, eh, Ibu pemateri, Ibu Dokter. Duh, saya lupa tadi. Mohon maaf, saya karena terlambat mengikuti. Namun demikian, saya sangat tertarik sekali. Oh, Ibu Septiani, Ibu Dokter Septiani. Dia. Eh, eh, saya sangat tertarik sekali tadi apa yang disampaikan. Materi ini sangat menarik dan menambah wawasan saya, terutama sebagai bekal saya di SMK. Saya ngajar di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Ibu. Jadi kalau, mohon maaf, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah, bahwa proses pembelajaran itu pada dasarnya kita melibatkan siswa untuk ikut dalam proses berpikir. Dari tadi penjelasan proses pikir juga, Ibu selalu singgung, beberapa kali disinggung, dan beberapa indikator yang muncul dalam proses pikir itu tadi disampaikan ada bagaimana kita memberi pertanyaan, kemudian memberi permasalahan, dan menemukan hambatan dan segala macam bentuknya. Namun demikian, ada hal yang lain, yaitu bagaimana siswa harus memiliki pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Beberapa artikel Fishbein saya baca dan menunjukkan hal itu. Ketika siswa tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, siswa tidak akan melakukan berpikir dengan baik. Eh, Sehingga dari sini akan mendorong guru tidak hanya memberikan apa namanya eh, scaffolding, tahapan belajar siswa sampai eh, tujuannya tercapai, tetapi di sini juga guru berperan untuk menjelaskan dan apa namanya dalam konteks kurikulum sekarang dengan dasar tadi
pada akhirnya itu kan perdebatan klasik antara konstruktivisme dan behavioristik. Bagaimana kita menempatkan dua teori ini dalam konteks kurikulum sekarang yang menekankan pada contextual learning tadi yang disinggung, ada singgungan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di SMK melihat bahwa kalau saya membaca artikelnya Prof. Didi, hubungan didaktis secara alamiah tiga hal, ada guru, siswa, dan materi ajar. Tapi kemudian di SMK timbul adanya industri yang didorong oleh pemerintah sekarang di SMK, mudah-mudahan ada munculnya TEFA atau Teaching Factory. Nah, bagaimana menempatkan komponen yang muncul, yaitu industri ini di dalam desain didaktis yang yang akan kita rancang nanti. Seperti itu, terima kasih atas penjelasannya. Eh, saya sangat berterima kasih untuk menambah wawasan yang akan saya gunakan di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu langsung dijawab saja. Oke, terima kasih banyak Bapak Suwarto untuk pertanyaannya tadi. Tadi yang apa namanya yang sudah disampaikan Bapak Suwarto tadi betul ya. Jadi ketika eh, yang yang banyak terjadi juga bahwa siswa ini belum punya pemahaman yang utuh gitu ya terhadap dengan konsep-konsep sebelumnya. Yang tadi sehingga yang tadi juga saya bahas gitu ya dalam tidak boleh ada lompatan gitu ya, dari pemahaman yang satu ke pemahaman yang lain. Jadi dari apalagi matematika ini terstruktur gitu ya. Jadi antara satu konsep ke konsep yang lain perlu sistematis gitu ya. Perlu dirancang secara epistemik sehingga tidak adanya lompatan tadi. Jadi sehingga apabila siswa belum menguasai gitu ya konsep sebelumnya, eh, sehingga nanti ketika mendapatkan permasalahan baru, ia tidak ada istilahnya objek mental yang bisa dikaitkan gitu ya dalam proses berpikir, objek mental yang bisa dikaitkan dengan permasalahan baru tadi. Karena eh, apa namanya prior knowledge, pengetahuan awal itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi ketika prior knowledge-nya tidak ada, nah itu menimbulkan hambatan gitu ya. Salah satunya adalah hambatan ontogenik tadi. Ketika siswa seharusnya bisa mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya dan ternyata pengetahuan sebelumnya itu belum dipahami gitu ya secara utuh oleh siswa tersebut sehingga itu memunculkan hambatan gitu. Dari situ kita bisa perancang gitu untuk selanjutnya bagaimana agar mengatasi atau meminimalisir setidaknya obstacle yang ada gitu. Salah satunya terkait dengan pemahaman sebelumnya. Sehingga dalam perancangan ini kita perlu berkolaborasi gitu ya dengan sesama guru dari mulai guru yang misalnya 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Jadi dari mana ke mana agar semuanya itu terstruktur gitu ya, sistemik, epistemik gitu ya. Sehingga bisa meminimalisir hal-hal tadi gitu. Jadi tidak semua gitu ya, konsep matematika kita ajarkan gitu dengan dalam merancang ini tidak semuanya kita lakukan misalnya konstruktivis. Jadi kita perlu menelusuri dulu tadi pengetahuan ilmiahnya, apakah pengetahuan ini ketika ditransposisikan itu memerlukan eh, permasalahan yang seperti apa, gitu. Apakah ini perlu kita berikan konteks tertentu, gitu ya? Apakah kita perlu dekatkan dengan kehidupan siswa? Jadi ini semua tergantung dari konsepnya, gitu. Kita ada konsep yang bisa kita dekatkan dengan kehidupan siswa, ada konsep di mana pada saat siswa-siswa memang yang sudah mungkin di yang level lebih atas lagi bisa kita bekerja dalam ranah yang lebih abstrak gitu setelah kita awali dengan hal-hal yang kontekstual tadi gitu ya. Sehingga tidak masalah gitu ketika memang ada bagian-bagian konsep tertentu gitu ya yang kita memang eh, punya keputusan untuk misalnya dalam mengajarkan konsep ini kita perlu ini gitu. Dalam mengajarkan konsep ini kita perlu ini. Jadi itu semua apa namanya kembali kepada kebutuhan gitu. Kebutuhan dari konsep matematika itu kebutuhan siswa jadi itu perlu penyesuaian dan yang paling tahu siswa kita adalah gurunya sendiri gitu yang paling tahu bagaimana
apa namanya, kondisi aktual siswa pada saat ini gitu ya. Apa saja kira-kira hambatannya atau di mana posisi mereka, yang paling tahu adalah gurunya. Sehingga yang paling bisa merancang dengan baik itu adalah gurunya tadi, yang mengetahui kira-kira mereka punya potensi aktualnya di mana, terus kita akan rancang sehingga bisa mencapai potensial yang mana. Jadi apa namanya, kita sesuaikan semua dengan perkembangan siswanya, kita sesuaikan dengan konsep matematikanya, dan sehingga sangat banyak pertimbangan gitu ya dalam merancang. Jadi terkait dengan apakah harus behavior atau konstruktivis gitu ya. Jadi kita bisa membuat keputusan gitu ya, yang keputusannya itu didasarkan gitu ya pada kebutuhan dari konsep matematika itu sendiri, dan didasarkan pada kebutuhan siswanya gitu. Sehingga itu bisa tetap bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Oke, yang kedua terkait dengan segitiga didaktik gitu ya, antara adanya guru, siswa, dan materi. Memang apakah tidak tercover gitu ya? Misalnya tadi pertanyaan dari Pak Suwarto terkait dengan industri apabila di SMK. Sebenarnya tiga didaktik itu sebenarnya cukup ya, antara guru, siswa, dan materi. Bahkan ada juga yang menambahkan di apa namanya, penelitian-penelitian lainnya itu ada yang tetrahedron ya. Jadi ada menambahkan teknologi gitu ya. Ada yang menambahkan teknologi, ada yang tapi posisinya gitu ya. Jadi guru, siswa, materi ini adalah posisi industri tadi, posisi teknologi tadi itu tetap ada gitu ya. Maksudnya ada di dalamnya. Tidak perlu menambahkan, karena yang berhubungan apa namanya antara guru, siswa, dan juga materi yang dipelajari. Nah, hubungannya adalah itu. Tapi konteksnya kita mengajarkan materi tersebut, membelajarkan materi tersebut, ada dengan menggunakan teknologinya, ada dengan kita perlu berkunjung ke industrinya, ada dengan belajar di industri, belajar di kelas, belajar di luar. Nah, itu adalah konteks-konteks yang mungkin dibutuhkan untuk materi tersebut, dibutuhkan untuk konsep tersebut. Itu sudah tercover dalam segitiga didaktik itu. Jadi, eh, apa namanya, secara segitiga itu hubungan guru dengan siswa dan juga dengan materi. Jadi ketika guru mengajarkan materi itu kepada siswa, nah itu semua kita bisa siapkan dengan berbagai konteks tentunya. Jadi ada yang mungkin, oh ya kita perlu dalam materi ini, apalagi di SMK gitu, tentu dengan apa namanya, kita merancang sebuah desain dengan ke industri begitu ya. Mungkin sama seperti di perkuliahan juga gitu ya, dalam merancang suatu pembelajaran untuk konsep tertentu, ada yang mahasiswanya itu diminta untuk penelitian gitu ya, penelitian keluar, mencari data, dan itu adalah bagian dari keputusan kita dalam bagaimana merancang desainnya tadi. Jadi desain itu bisa beragam tentunya, tidak hanya bagaimana kita merancang desain pembelajaran matematika di kelas. Tentunya ini bisa disesuaikan. Sama seperti halnya dengan teknologi tadi. Tentunya kita menggunakan teknologinya itu juga berdasarkan keputusan kita. Apakah materi tersebut dibutuhkan gitu kan? Kita memunculkan teknologi yang terbarukan. Karena pada pada dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita tetap menggunakan teknologi, hanya saja teknologinya berkembang gitu ya. Teknologinya dulu itu hanya mungkin teknologi yang sederhana, sampai sekarang yang digital, yang lebih artifisial gitu sekarang. Jadi berkembang, dan itu terus bisa relevan gitu. Karena memang yang menjadi utamanya ini adalah dalam pembelajaran ini ya, kita sebagai pendidik, guru, siswanya, dan juga materinya. Tapi dalam perancangan desainnya gitu, bagaimana mengajarkan materi tersebut, nah tentunya banyak sekali konteksnya dengan ragam desain yang bisa kita gunakan. Entah itu kita di kelas, entah itu kita ke industri, entah itu kita apa namanya, praktik di luar gitu ya, di lapangan dan sebagainya. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang paling tahu kebutuhannya itu adalah kita sendiri sebagai pendidiknya gitu ya. Karena kita yang mengenal siswanya seperti apa, kita yang apa namanya, yang berkomunikasi langsung gitu ya setiap harinya, dan juga tentunya disesuaikan dengan kebutuhan konsep atau materi tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Soeharto. Baik, sudah cukup Pak Suwarto. Terima kasih Bu Dr. Septiani atas penjelasannya. Sangat luar biasa menambah pengetahuan saya. Terima kasih.
Sama-sama Bapak. Oke, baik. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, Bu. Di kolom chat juga tidak ada, dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.00. Eh, Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Saya salut sekali dengan Ibu, masih muda tapi sudah sangat hebat. Oke, saya Artini Bastianti selaku moderator memohon maaf jika ada salah kata selama memandu acara. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang sangat luar biasa dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu berharganya hari ini.